Halo semuanya, selamat malam. Halo, semuanya selamat malam. Ya, ini sudah ada Bang Faris. Em, Oke, Bang Faris bisa. Oke, sudah kirim request untuk join bersama kita. Oke. Ya, Bang Faris. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Ya, baik, baik. Bang Faris, gimana kabarnya? Suara saya jelas terdengar ya, Bang ya? Halo. Oh, sebentar lagi ada gangguan. Lagi ada gangguan. Ya, halo. Ya, Apa kabar? Ira, panggil Ya. aja Ira, Bang. Oh, Mbak Ira, ya, ya, ya. Ira, ya. Oke ya. Sekarang, Oke. baik. Kita mulai aja ya, Bang ya. Oh ya, boleh, boleh. Sip. Oke, ya baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Waalaikumsalam kamu warahmatullahi sudah wabarakatuh. bergabung bersama kita di acara Saturday Night with Let's Talk ya. Kali ini kita sudah memasuki edisi ke-24 ya untuk Saturday Night Live on Instagram Let's Talk. Dan kali ini kita mengambil tema maskulinitas dan pandemi gitu. Dan kita salam sehat ya sebelumnya ya, Bang Fari, sehat ya? Ya, Sehat? alhamdulillah sehat, Kayaknya Mbak Ira, sibuk ya. sibuk sekali ya, Bang ya. Sibuk banget ya. Sibuk Kebetulan, lagi. kebetulan aja gitu. Kebetulan lagi sibuk. Iya, kita berterima Ya. kasih sekali ya Bang ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersedia memenuhi undangan Let's Talk meskipun di tengah schedule yang sangat padat ya. Ya Bang ya, terima kasih sekali buat Hmm. Bang Faris yang sudah memenuhi undangan Let's Talk, dan kita kita berterima kasih ya, kita bersyukur Bang Faris masih bisa hadir bersama kita malam ini. Salam sehat, salam solidaritas, dan salam Let's Talk ya. Ini isyarat, bahasa isyarat untuk Let's Talk seperti ini. Baik, Hah? um, maskulinitas dan pandemi ya. Ini menarik sekali ya. Mungkin sedikit saja pengantar dari saya sebelum kita masuk diskusi. Ini santai aja ya Bang ya, ngobrolnya Bang ya. Oh Kita ya, santai santai lah. aja ya. Ngobrol santai malam mingguan ya, malam mingguan bareng Let's Talk. Nah, jadi tema kita kali ini kan sebenarnya berkaitan dengan maskulinitas ya dan pandemi gitu. Nah, kita tahu bahwa pandemi ini atau pandemik itu sudah 2 tahun gitu di negara atau belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia, dan aspek-aspek apa atau efek-efeknya, dampak dari pandemi itu juga sangat banyak, beragam gitu ya. Nah, yang kita mau sentuh adalah aspek maskulinitas atau efek dampak dari pandemi ini terhadap konstruksi maskulinitas dan ketidakadilan gender. Nah, apa sih sebenarnya efek dari pandemi itu? Gitu ya, kaitannya dengan maskulinitas tadi, dengan konsep, dengan praktek maskulinitas, dan kemudian kita tahu bahwa pandemi itu juga memunculkan fenomena yang disebut dengan working from home ya, WFH gitu. Nah, apakah working from home ini kemudian juga membawa persoalan baru terhadap konstruksi, konsep, dan praktek-praktek maskulinitas gitu, terutama di Aceh, karena kita akan bicarakan untuk konteks Aceh tentunya pada kesempatan kali ini. Kemudian dampak dari pandemi lainnya adalah maraknya kekerasan gender berbasis online ya, all online, misalnya pelecehan seksual, kemudian kekerasan seksual secara online gitu. Dan bullying itu juga melampaui jenis kelamin, bullying terhadap transgender atau teman-teman yang secara minoritas, yang secara gender dan seksual itu minoritas, itu juga sangat banyak gitu di masa pandemi ini. Kemudian persoalan lain, misalnya banyak keluarga yang kemudian memiliki anak. Nah, kita tidak tahu prosesnya, apakah proses memiliki anak tersebut, memutuskan untuk mempunyai anak itu adalah proses bersama gitu ya, antara pasangan, atau ada kekerasan di sana gitu ya. Apakah itu keputusan-keputusan suami misalnya, itu yang kita ingin mungkin nanti bisa dibicarakan. Nah, kemudian apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga juga di Aceh khususnya itu juga meningkat di masa pandemi ini, dan apakah juga itu ada kaitannya dengan konstruksi maskulinitas gitu. Kalau di Amerika sendiri memang kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat
ketika masa pandemi gitu ya. Tetapi di kebetulan saya tinggal di New York ya saat itu ketika pandemi, dan sekarang saya sedang di Banda Aceh. Jadi sama-sama satu provinsi kita ya Bang ya. Saya sedang di Banda Aceh saat ini. Saya juga di Kota Nah, Banda Aceh nih, dekat oh malah. iya, Ya, lagi di Banda Aceh juga ya Bang ya. Iya, sama-sama di Banda ya Aceh tapi baru kita sampai. UGA-an. Oh, baru sampai. Oke. Ya. Nah, ada banyak persoalan yang menimbulkan persoalan gitu. Pandemi ini, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di Amerika sendiri itu kebetulan di negara bagian New York gitu. Nah, gubernurnya kebetulan memang sangat responsif gitu ya, Andrew Cuomo itu, dan ada konseling kekerasan dalam rumah tangga sama 24 jam gitu. Jadi diberikan fasilitas seperti itu gitu untuk perempuan-perempuan yang ingin atau anak-anak atau perempuan yang ingin melaporkan misalnya, bahkan juga laki-laki yang ingin melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga gitu, dan kemudian ada pendampingan, penanganan korban gitu. Nah itu apakah juga nanti di Aceh ini banyak ya pendampingan dan pemulihan korban gitu. Nah di sisi lain juga ada persoalan, tadi kita berbicara misalnya tentang daily politics, tapi kita juga berbicara dengan politik yang lebih besar, political leadership misalnya, bahwa uh, kaitannya dengan apakah ada kaitannya dengan politik maskulinitas. Misalnya banyak pemimpin-pemimpin negara ya, seperti Trump lah misalnya ya, salah satunya gitu. Nah, dan kita tahu Trump itu sangat tidak care gitu dengan warga negaranya, dengan COVID, bahkan tidak percaya COVID gitu. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan konstruksi maskulinitas gitu ya? Dan apakah itu lintas jenis kelamin, ataukah memang hanya laki-laki saja gitu ya, atau memang perempuan juga sebenarnya punya potensi untuk memiliki perspektif maskulinitas yang destruktif, misalnya maskulinitas yang negatif, maskulinitas yang patriarkal dan misoginis gitu. Nah itu nanti akan kita jadi bahan pembicaraan kita ya, obrolan kita. Kita santai aja, nggak terlalu berat, meskipun pembahasannya agak-agak berat dikit, tapi Agak kita berat gitu. masih dengan cara yang santai gitu ya Bang ya. Ya. Nah, sudah hadir bersama kita di sini Bang Faris, gitu ya. Saya akan perkenalkan dulu, mungkin beberapa dari kita sudah kenal Bang Faris, tapi juga mungkin ada yang belum mengenal beliau. Nah, nama asli beliau adalah Sultan Faris Shah, MA, gitu ya. Jadi mendapatkan master degree di Women Studies atau Gender Studies di School of Social and Policy Studies, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Flinders University, Australia. Dan judul tesisnya itu menarik ya, menarik sekali karena ini juga berkaitan gitu dengan penelitian-penelitian Bang Faris selama ini dan keterlibatannya di isu-isu maskulinitas ya dan post konflik di Aceh. Nah, judulnya adalah The Position of Women Ex-Combatants in Post-Conflict Aceh with Reference to Post-Tsunami Setting. Itu judul tesisnya. Ada keinginan untuk S3 Bang ke depannya? Mungkin? Alhamdulillah untuk saat ini sudah memang dalam Tentang S3? perencanaan, Oh. tinggal menunggu waktu untuk berangkat Oh gitu, kemana Bang? Australia lagi? ke Inggris. Ke Inggris, wow, congratulations. Oh gitu, kapan berangkatnya Bang? Oh gitu. Perencanaan awal sih tanggal 17 bulan ini. Wah, kita beruntung ya masih bisa ketemu. Oh gitu, cepet Eh, banget ya. Jadi apa ini yang diambil departemennya Bang? Masih tentang gender and maskulinitas juga, tapi lebih Oh, kepada politik and international relation oke. terhadap women liberation in Aceh. Iya ya. Oke, konsisten ya Bang ya. Konsisten Tetap sekali ya. konsisten ya. Ya, bagus ya ya. Jadi Bang Faris ini memang aktivis gender dan maskulinitas di apa ya, Aceh gitu ya. Dan sudah 22 tahun ya Bang ya, lebih dari 20 tahun menggeluti isu gender dan maskulinitas. Jadi Ya, keekspertisannya itu tidak bisa dipertanyakan lagi ya Bang ya. Sudah lebih dari masih 20 bisa, tahun. masih Jadi tetap mau belajar nih. oke, bidangnya adalah Gender, Masculinity, Environment Impact Assessment, Research Monitoring and Evaluation, Social Inclusion, Disability juga. Nah, karena kita Let's juga punya concern terhadap disability, Bang, dan juga minoritas gender dan seksual ya. Community Development sama nih Bang, kalau ini aku S2-nya juga International Community International Development dan Gender and Women Studies. Child Oke. Protection, Training, Networking, Event Management, dan Team Leader and Public Speaking. Nah, Bang Faris ini juga terlibat ya Bang ya, pernah terlibat dalam penelitian maskulinitas ya dalam konteks Aceh ya. Dan saat ini sedang menjalani proses sebagai komisioner KKR ya Bang ya.
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh itu yang bikin sibuk ya kan? Yang bikin sibuk saat ini ya. Begitu ya. Kebetulan. Ya. Good luck ya Bang ya, sukses ya. Kita ikut dukung Jadi, dan mendoakan. Nah sebenarnya CV-nya panjang, banyak sekali gitu ya, banyak sekali pengalaman Bang Faris ini karena memang bayangan aja urusan lebih itu dari ya. 20 tahun ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin mengetahui CV-nya nanti silahkan kontak ya, atau ingin mengundang Bang Faris nanti silahkan kontak Let's Talk, nanti kita akan berikan. Gitu. Oke, kita langsung saja ya berbincang tentang maskulinitas dan pandemi. Nah, di sini kita tidak bisa seperti biasa. Biasanya kalau di Zoom, gitu diskusi Zoom kita menyediakan juru bahasa isyarat gitu ya dengan volunteer. Kita punya volunteer gitu dan kali ini kalau di Instagram biasanya kita hanya menyediakan notulen gitu karena memang agak susah gitu kalau di setiap diskusi kita menyediakan juru bahasa isyarat gitu, terutama di IG. IG ini kan biasanya memang platformnya memang juga terbatas gitu melalui handphone dan biasanya 2 orang gitu ya. Jadi kita menyediakan notulen. Kali ini ada Farid ya yang akan menjadi notulen kita kali ini. Jadi kalau teman-teman tuli ingin gabung juga silakan, nanti akan ada notulasi ya. Farid akan bervolunteer menjadi notulen kita kali ini. Baik, kita mungkin langsung aja ya Bang ya, sebelum kita masuk ke pandemi, gitu, yang ngomongin soal pandemi, mungkin yang perlu kita diskusikan, pertama adalah konsep dulu nih Bang. Ini penting nih, gitu ya, konsep tentang maskulinitas itu sendiri gitu. Nah sebenarnya kalau kita berbicara tentang maskulinitas, itu sebenarnya apa gitu ya? Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan maskulinitas itu sendiri? Apakah maskulinitas itu hanya sebatas bagaimana sih menjadi laki-laki gitu ya di satu komunitas atau daerah tertentu gitu sesuai dengan norma-norma yang ada gitu, atau lebih dari itu sebenarnya? Dan kenapa ketika kita membicarakan tentang keadilan, ketidakadilan gender, maka konsep maskulinitas itu penting gitu untuk dibicarakan. Itu kenapa itu Bang? Boleh silakan Bang. terima kasih. Terima kasih Ira atas undangannya dan juga terima kasih atas teman-teman. Kalau seandainya nanti seperti saya bilang tadi bahwa walaupun sudah lama berkecimpung di gender dan maskulinitas, saya masih juga akan belajar lagi gitu ya. Masih belum cukup Ira. Betul, Masih betul. akan terus belajar gitu kan. Selama Ya. hidup ini kita akan terus belajar. Jadi jika terdapat kesalahan atau ingin klarifikasi atau justifikasi nanti bisa saja di komen. Sama-sama nanti kita membahas bahwa perbincangan tentang gender dan maskulinitas ini memang luas sekali dan agak berat sih gitu. Walaupun bicaranya santai memang agak berat gitu. Nah, seperti Ira katakan tadi bahwa maskulinitas itulah sebuah konsep. Sebuah konsep bagaimana menjadi seorang laki-laki yang dikonstruksi oleh masyarakat. Pada dasarnya itu menjadi laki-laki sejati. Padahal kalau bahasa Indonesianya itu bahwa ini laki-laki banget Laki gitu kan. sejati. Laki-laki sejati gitu. Ya, Sejatinya ya. itu di mana ya tergantung konsepnya di masyarakat itu sendiri, pemahaman masyarakat itu sendiri. Nah, kalau dilihat tentang keadilan ya jauh sekali dari adil. Jadi kalau dilihat dari segi kesetaraan jauh dari kesetaraan gitu. Terutama sekali kalau di Aceh kita berbicara Aceh gitu. Konsep maskulinitas di Aceh ini kami pernah dulu membuat penelitian juga dengan Farid. Farid waktu itu di Unifab. Jadi kami juga didatangin oleh ahli-ahli di maskulinitas kalau nggak salah waktu itu Rowan Connell dari Australia. Ya. Juga memperbincangkan tentang maskulinitas ini gitu. Nah, konsep maskulinitas di Aceh ini banyak sekali berhubung kait dengan konflik dan kekerasan. Di mana kan sebelum Aceh bergabung dengan Indonesia, Aceh punya kerajaan sendiri. Dan itu sudah duluan berkonflik dengan Belanda dan Jepang selayak mananya daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi perjalanan konflik di Aceh ini membentuk maskulinitas-maskulinitas yang penuh dengan kekerasan. Walaupun agama juga ikut dalam membentuk karakter maskulinitas laki-laki yang diharapkan di Aceh itu. Jadi
ketika konflik itu juga membentuk sebuah maskulinitas yang penuh dengan kekerasan, kemudian ditambah dengan konflik Indonesia yang baru-baru ini, maksudnya tidak lama, berapa tahun sudah kita MOU. Jadi sebelumnya tetap konflik dengan uh, Indonesia, di mana bahkan laki-laki yang penuh dengan ketegasan dan kekerasan yang bisa menghadapi konflik ini, itu malah menjadi sebuah dambaan daripada masyarakat. Ikut bergabung dengan GAM salah satunya. Panglima-panglima itu dialu-alukan gitu. Nah, ketika setelah konflik, baru-baru ini terjadi pandemi. Jadi bisa kita lihat konsep maskulinitas ini, kekerasan ini masih tetap gitu. Banyak sekali, dan ini bukan cuma terjadi di akar rumput, juga terjadi pada akademisi, intelektual, lawyer, pengacara, dan segala macam, menganggap bahwa kadang-kadang perbuatan laki-laki itu seolah-olah walaupun laki-laki itu berbuat salah masih tetap benar gitu. Ini bisa kita lihat pada contoh banyak sekali terjadi perkosaan, ayah yang memperkosa anak, perkosaan terhadap anak-anak perempuan, dan kita sangat mencengangkan ketika ada ayah dan paman memperkosa anak sendiri, itu malah ketika hakim memutuskan untuk bebas gitu. Bahkan ada juga lagi kasus baru-baru ini, kira-kira 3 minggu yang lalu, lagi-lagi ayah memperkosa anak dibebaskan. Jadi sistem maskulinitas itu yang penuh dengan kekerasan itu seperti berakar umbi. Kekerasan, perkosaan terhadap anak itu seharusnya tidak bisa dimaafkan gitu. Ini malah dibebaskan, seolah-olah ini melegalkan maskulinitas yang penuh dengan kekerasan gitu. Jadi ini menakutkan sekali. Bahwa kemudian juga konsep-konsep maskulinitas diterapkan, maskulinitas yang penuh dengan kekerasan diterapkan di akademisi, di dunia pendidikan, di semua lini kehidupan. Untuk melapor saja, orang yang sudah punya, baru-baru ini ada lagi kejadian untuk melaporkan kasus kekerasan seksual menimpa diri, itu penuh dengan harus punya vaksin COVID, kemudian harus membayar. Dan ini menganggap bahwa kekerasan yang terjadi, yang dilakukan oleh laki-laki, itu seolah seperti ya nggak apa-apa gitu. Jadi ya inilah bentuk-bentuk maskulinitas yang terus berkembang, yang kadang-kadang kita sendiri heran gitu. Kok bisa arahnya ke sana gitu. Jadi ya kita harus melihat lagi ke belakang bahwa Aceh ini penuh dengan konflik. Ketika kita berbicara tentang pandemi, jadi kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki yang selaku kaum maskulin, yang dibilang maskulin ini, dan mereka seolah-olah punya power, dilegalkan untuk berlaku lebih tidak adil terhadap laki-laki itu sendiri atau terhadap perempuan, seolah itu dibiarkan. Gitu. Jadi ya Bang, itulah. Tahan sebentar Bang, kita akan bicara tentang pandemi nanti, gitu ya Bang ya, tahan, masih banyak pertanyaan Bang. Jadi pandemi nanti kita akan masuk ke sana. Ya tadi terima kasih ya, menarik sekali sharing dari Bang Faris tadi tentang. Jadi memang Aceh ini dibangun ya secara socio-cultural historis, itu dibangun memang berdasarkan konflik ya, banyak konflik-konflik yang terjadi gitu ya, kalau sejarah Aceh ya Bang ya, konflik di Indonesia, kemudian ada militerisme, dan kemudian konflik-konflik itu juga memunculkan konstruksi maskulinitas yang sangat sangat berbasis kekerasan gitu ya, kekerasan, bahkan kekerasan terhadap perempuan tadi dianggap biasa saja gitu ya, perkosaan, kemudian kekerasan terhadap perempuan yang lain dalam bentuk yang lain itu kemudian dinaturalisasi gitu, dianggap biasa ya, dianggap sebagai natural, jadi bukan bagian dari kekerasan terhadap perempuan, dan itu adalah bagian dari konstruksi maskulinitas. Nah ini menarik karena begini Bang, ini kaitannya dengan pertanyaan saya selanjutnya, apakah maskulinitas itu merupakan konsep universal atau parsial dan kontekstual gitu, karena kalau kita dengar tadi penjelasan Bang Faris itu kan ada khusus di Aceh itu mungkin berbeda dengan daerah di Jawa atau mungkin di Medan, tempat lahir saya ya Bang ya. Saya lahir di Medan. Nah,
Tapi saya orang Jawa, Bang. Nah, itu Ya. apakah memang berbeda gitu ya? Ada praktek-praktek, konsep-konsep maskulinitas yang itu memang berbeda di Aceh gitu ya dengan daerah-daerah lainnya. Misalnya di daerah Aceh itu lebih skalanya lebih besar, lebih masif, dan kemudian juga tadi ada konstruksi maskulinitas dan praktek-prakteknya itu dipengaruhi oleh em, apa tadi sejarah, budaya, agama yang ada di Aceh sendiri gitu Bang. Apakah itu universal atau kontekstual dan parsial, dan kalau bisa mungkin Bang Faris juga share sedikit ya secara singkat sebenarnya bentuk-bentuk maskulinitas gitu ya, praktek-praktek maskulinitas di Aceh yang mungkin berbeda dengan daerah lainnya itu apa saja Bang? Dan dari mana sumbernya? Kalau kita bicara oke mungkin agama, kemudian Hmm. adat misalnya adat Aceh gitu ya, atau dari mana sih asalnya Bang? Nah, pada dasarnya em, konsep maskulinitas ini, sepengetahuan saya dan sepengalaman saya maksudnya pernah ke beberapa negara seperti di Afrika, di Inggris, di Kanada, di Asia. Pada dasarnya hampir universal sih, gitu. Bahwa di mana-mana itu tidak ada keadilan gender. Tetap maskulinitasnya juga sama. Ada hegemonik maskulinitas yang nantinya akan menjadi penindas di banyak hal. Jarang sekali ada maskulinitas yang memang equal terhadap orang lain, yang sangat memerhatikan hak-hak orang lain. Pada dasarnya, human being, manusia itu sama. Apabila sudah diberikan power, itu susah kali mau give up universally. Jadi bentukan hegemonik maskulinitas yang memang dianggap maskulinitas teratas tadi ini akan punya kekuasaan, punya power untuk memberi uh, giving away. Nggak mau lagi kekuasaan itu nggak mungkin, agak susah gitu. Nah, memang budaya, adat, agama itu ada mempengaruhi, tapi tidak terlalu banyak. Tetap uh, lebih mensupport kepada hegemonik maskulinitas. Kadang-kadang malah agama dipolitisir supaya mendukung Hmm. orang-orang yang berkuasa. Adat juga sama, gitu. Budaya juga sama. Nah, jadi agak susah sih ada budaya yang baik itu di Jawa atau jarang sekali dijumpain, mungkin ada, jarang sekali dijumpain bahwa orang-orang yang mempunyai kekuasaan ini lebih mengayomi, mau merendahkan diri secara kelompok gitu, bukan perorangan ya, secara kelompok mau merendahkan diri untuk menghormati orang yang lebih mengangkat orang yang lebih rendah. Itu jarang sekali. Bahkan orang yang di atas, yang punya kekuasaan di atas itu akan terus mempertahankan kekuasaannya. Jadi universal maskulinitas ini adalah mempertahankan yang maskulinitas, hegemonik maskulinitasnya akan tetap mempertahankan. Nah, kalau di Aceh pada prinsipnya itu ada perubahan-perubahan. Memang ada agama, ada mempengaruhi, tapi tidak terlalu banyak. Hmm. Pada dasarnya bahkan perempuan itu sendiri seperti tunduk terhadap konsep-konsep maskulinitas yang menghormati laki-laki itu terlalu berlebihan. Jadi yang melanggengkan konsep-konsep ini bukan cuma laki-laki yang mempunyai kekuasaan, bahkan orang-orang yang subordinatnya juga ikut Hmm. melanggengkan ini gitu. Ya, Jadi ya, hampir ya. sama sih, di mana-mana hampir sama. Mm, mm. Ya. Ketika saya di Australia, mereka bilang bahwa laki-laki akan mencari celah untuk memperkosa. Ini kalau kasus perkosaan, bahwa dia merasa power, punya punya kekuatan maskulin, mencari celah-celah supaya nanti ketika diadili itu mereka punya alasan mengapa dia memperkosa. Ya sama aja seperti di Aceh. Ketika dia memperkosa, alasannya karena seksi, karena cara berpakaian perempuan, semuanya bukan laki-lakinya yang disalahkan yang melakukan kekerasan ini. Inilah konsep maskulinitas yang salah gitu. Yang disalahkan malah orang yang jadi korban gitu. Hmm. Jadi ketika power itu mereka punya, mereka they doesn't want to give up. Hmm. Ya. Jadi, Ya, jadi tetap ya Bang ya, tadi ada penafsiran agama begitu ya, ada tadi ya, saling berkelindan ya, ada dari adat gitu ya, adat Aceh sendiri, kemudian dari budaya gitu ya. Nah, itu saling hmm,
saling mendukung, dan tentu saja orang-orang menggunakan adat atau budaya dan agama itu untuk melegitimasi ya atau menjustifikasi Ya, tindakan-tindakan dilakukannya gitu ya yang merugikan, tentu merugikan perempuan, misalnya kekerasan terhadap perempuan, kan seperti itu ya Bang ya. Nah tadi hmm, menarik juga tadi yang sudah Bang Faris sebutkan bahwa memang konstruksi atau konsep-konsep maskulinitas yang misoginis, yang patriarkal gitu ya, yang ya, sangat bias gender itu juga memang bukan hanya diinternalisasi atau disosialisasi oleh laki-laki, tapi juga diinternalisasi gitu ya oleh perempuan gitu. Jadi bukan hanya ada di kepala laki-laki, tapi juga perempuan mengamini gitu kan. Perempuan itu mengamini, perempuan mengikuti, bahkan perempuan mendukung maskulinitas yang patriarkal dan misoginis itu gitu. Padahal sebenarnya ya, kan mereka menjadi korban gitu ya, menjadi korban ketidakadilan gender karena maskulinitas tadi gitu, maskulinitas yang negatif tadi. Tetapi yaitu sekali lagi korbannya pun sendiri apa ya ikut menginternalisasi itu gitu, menganggap itu natural gitu, menganggap itu biasa dan itu bukan bagian dari ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah bahkan misalnya perempuan laki-laki dianggap sebagai wakil Tuhan gitu ya, atau setengah dewa gitu, kemudian dipuja dan lain sebagainya. Itu bahkan pemimpin, misalnya perempuan tidak boleh jadi pemimpin, itu juga masih banyak berkembang gitu di pemikiran mindset perempuan, bukannya laki-laki. Jadi sepertinya seolah-olah apa sih kayak senang ditindas gitu ya, itu padahal itu bagian dari penindasan gitu. Nah bagaimana Bang memahami hal ini Bang? Kenapa kok perempuan ini, perempuan yang ditindas, yang subordinat tadi, yang menjadi korban kekerasan gitu ya, laki-laki yang ingin mempraktekkan maskulinitasnya gitu, konstruksi maskulinitas itu, kenapa kok mereka tidak merasa bahwa mereka korban gitu? Kenapa perempuan juga ikut melambungkan itu Bang? ya. Ini juga ada sedikit pertanyaan nih. Apa sebenarnya maskulinitas? Mengapa penting mendiskusikan dengan kaitan dengan keadilan gender? Gitu. Nah, pada dasarnya sebenarnya sebelum saya jawab ke Ira tadi, bahwa saya dulunya memang fokusnya ke gender sih. Hmm. Jadi akhirnya kita mentraining perempuan-perempuannya. Nah, karena kita merasa mereka yang jadi korban, kita training mereka gitu. Akhirnya Hmm. kadang-kadang terpikir, wah ini salah ini. Seharusnya yang di training itu pelaku gitu supaya jangan melakukan lagi. Korban memang udah dalam posisi lemah, posisi Hmm. yang jadi korban, bukan lemah ya, bukan Hmm. posisi yang Hmm. jadi korban. Kenapa korban lagi yang harus kita training? Tapi korban itu kita trauma healing. Tapi yang harus di training laki-laki sih, bagaimana menyikapi supaya dia jangan melakukan kekerasan lagi. Ya, itu pernah saya lakukan kemarin. Itu training terhadap Pak Kecil Hmm. Ya. di kampung, di mana saya mentraining tentang undang-undang PKDRT gitu. Jadi ketika saya training kecilnya itu di Biren, untuk bahwa kalau ada orang melapor bahwa bagaimana sih bersikap adil terhadap korban, bagaimana sih lebih sensitif terhadap gender. Nah, bahwa kita selaku laki-laki yang punya kekuasaan nih dalam struktur budayanya Aceh gitu kan, bagaimana kita gunakan kekuatan kita ini untuk melindungi, bukan untuk melindungi sih, karena kata-kata melindungi itu juga kadang-kadang menjadi tidak adil terhadap gender gitu. Bagaimana sih membela mereka yang jadi korban gitu. Jadi Ya. akhirnya uh, ketika saya melakukan training itu selama 2 tahun terhadap beberapa Pak Kecil, setiap bulannya saya lakukan ada 2 kali training dengan mengumpulkan uh, 2 desa, 4 desa. Jadi akhirnya terjadi banyak kasus penceraian di Biren pada tahun itu. Karena pada dasarnya berarti ini kalau terjadi kasus perceraian, orang menganggap malah saya nantinya trainingnya untuk menyuruh orang bercerai. Orang bercerai ya. Hmm. Ya gitu kan. Padahal Hmm. ini tidak mensensitifkan Pak Kecilnya supaya ketika ada orang jadi korban itu harus Hmm. sama-sama kita bela. Hmm. Kalau dia ingin bercerai ya kita kasih jalannya. Kalau mereka ingin memilih bersama ya juga kita kasih jalannya gitu. Bukan menyuruh mereka bercerai tetapi memberi pembelaan terhadap orang-orang yang menjadi korban. Akhirnya karena sudah tahu jalannya banyak kasus-kasus perceraian dilaporkan. Berarti banyak dong kasus-kasus KDRT kekerasan itu terjadi selama ini dan tidak pernah dilaporkan.
Hmm. Hmm. Nah, jadi ini akunnya saya jadi serba salah. Publikasi Ya, ya, waktu ya. dipublikasikan di Serambi dalam 1 minggu ditarik balik publikasinya. Oh Angka gitu. perceraian dia, ya, jadi aneh juga saya. Bahkan media sendiri Jadi mencoba jadi menutupi ketahuan gitu. ya kalau angka perceraiannya tinggi gitu ya, Akhirnya publikasi ditarik itu. entah bagaimana ya. Jadi inilah. Jadi kembali ke pertanyaan si Ira. Jadi memang Hmm. gender dengan maskulinitas ini lebih kurang berkaitan. Tadi Ira tanya apa dah? Tadi Ira tentang Apa apa? tadi ya Bang ya? Kok lupa saya. Eh, apa tadi saya pertanyaannya Bang ya? Oh soal ini Bang, soal bagaimana perempuan itu juga ikut mengamini, Nah, mendukung ya dan dalam konstruksi maskulinitas yang sangat bias gender, yang patriarkal dan misoginis itu. Padahal kan sebenarnya perempuan banyak yang menjadi korban gitu, tapi mereka kemudian ikut nah, menaturalisasi gitu ya kekerasan terhadap perempuan itu sebagai bagian dari ya memang seharusnya gitu. nah, inilah Gimana tuh jadinya Bang tadi. menjelaskannya? Ketika korban tidak punya hak, tidak punya akses, tidak punya pengetahuan, seolah-olah mereka melegitimasikan Hmm. dan menganggap bahwa kalau mereka itu berbeda dari yang lain, nanti malah sosial akan mencoba mengklaim dia itu berbeda. Akhirnya ikut-ikutan. Tidak ada sih orang yang korban tuh mau jadi korban. Jadi akhirnya ya sosial budaya yang akhirnya menyebabkan seperti itu. Kemudian tidak ada akses terhadap pengetahuan, tidak ada kontrolnya terhadap sistem. Nah, seperti baru-baru ini kita ada perbincangan juga dengan rekan, teman-teman rekan, yang waktu itu narasumbernya itu LBH, Banda Aceh, mengatakan bahwa uh, ketika dia menjadi korban perkosaan saja untuk mengakses cara melaporkannya itu aja susah kali. Dan bahkan sudah tahu-tahu itu adalah korban perkosaan dan orang perkosanya juga tahu, kadang-kadang ada juga kasus yang ditutup di P3K kan katanya. Nah, Hmm. saya teringat ada satu kasus yang di Biren waktu itu ayah memperkosa anak yang pertama, kemudian anak kedua dan anak ketiga. Anak ketiganya datang ke saya. Kemudian kami mencoba melaporkan ke polsek, tapi dia tidak mau divisum. Saksi tidak ada, visum tidak ada, akhirnya kasus itu tidak ada. Ya pelaku ya tetap Hmm. bebas. Jadi ini nampaknya karena kalau ditanyakan mengapa kadang-kadang perempuan ini juga melegitimasikan patriarkal maskulinitas ini tadi, ya karena Hmm. juga mereka kadang-kadang didesak oleh aturan, bahkan ada banyak yang mempergunakan agama. Seharusnya agama tidak dipergunakan dalam hal ini, tapi lagi-lagi dipergunakan. Suami itu harus dihormati, walaupun dia salah ya tetap nanti iming-imingnya ya surga. Hmm. Kalau Hmm. kalau suami itu berbuat macam-macam ya nggak apa-apa ya dimaafkan saja, Hmm. ya dimerankan saja. Hmm. Nggak boleh menceritakan keaiban keluarga kepada orang lain itu dosa, menceritakan kejelekan suami. Nah, ketika tidak menceritakan seolah-olah ini membenarkan. Nah, ketika orang bercerita juga dia mencoba menyangkal atau menutup-nutupi, walaupun dianya menjadi korban. Gitu. Jadi, saya tidak juga menyalahkan perempuan dalam budaya patriarkal di mana mereka akses terhadap informasi, kontrol terhadap kebijakan, akses terhadap kebijakan itu hampir tidak ada sama sekali. Semua Hmm. kebijakan yang dibuat oleh laki-laki, baik kebijakan budaya, kebijakan agama, kebijakan yang ada di pemerintah, itu semua dibuat oleh laki-laki yang patriarkal, yang pada dasarnya juga kadang-kadang cuma membela kaumnya mereka. Sehingga bisa terjadi anaknya sendiri yang masih di bawah umur diperkosa oleh ayah dan paman, itu bisa dibebaskan loh. Hmm. Separah Miris ya. itu gitu. Sampai saya, wah ini parah banget gitu. Hmm. Iya, miris banget Itu ya. di Mahkamah Syariah Aceh itu terjadi gitu. Mahkamah seharusnya tempat orang berlindung, tempat orang yang jahat ini dijatuhi hukuman gitu. Ini malah Hmm. membebaskan gitu. Yang memberikan keadilan pada korban ya, tapi ternyata pelaku Ya, yang dibawa bayangkan gitu yang ya. satu lagi ini, ya, yang satunya nanti ayah akan datang menjumpain anaknya lagi, ya lagi-lagi anaknya itu diperkosa gitu. Hmm. Karena merasa ya kalau saya perkosa juga nggak apa-apa kok. Gitu. Hmm. Anak sendiri gitu ya, dianggap properti gitu.
Ya, anak sendiri yang pertama dianggap properti, yang kedua hukum juga tidak memihak kepada anak, dia Iya, juga nggak mendapat apa-apa gitu. Jadi akhirnya dia iya, merasa lebih memang. berkuasa dan takutnya ada pula ayah-ayah yang lain berpikiran bejat seperti itu juga Betul. melaksanakannya. Jadi Ya, korbannya pelaku akan bisa terlalu banyak. lenggang kampung ya, bebas, pelaku bebas Ya. melakukan itu, Nah, inilah melakukan itu bentuk kepada yang maskulinitas lain. kekerasan Hmm, yang terjadi dan kadang-kadang juga kita harus berpikir memang ada dampak-dampak konflik itu mungkin masih terasa di masyarakat karena memang tidak ada pemulihan trauma yang terjadi di Aceh. betul. Korban perkosaan juga masih, korban pemukulan belum ada pemulihan apa-apa gitu. Jadi makanya Kak saya juga tertarik juga nih dengan KKR, tapi sayangnya saya harus S3 tanggal 17 gitu. Iya, harus berangkat ya Bang Jadi ya. serba salah Betul saya. sekali. Harus berangkat. Iya, betul. S3 malah lama lagi. Iya kan? Iya. Iya. Iya, Karena memang banyak iya. banyak sekali kekerasan-kekerasan yang terjadi. Ketika saya berkecimpung, ini kita ngomongnya secara santai aja. Ketika saya berkecimpung di Lina dulu, di satu Hmm, kabupaten itu hampir ribuan loh korban kekerasan seksual dan pelecehan Iya, iya. waktu Iya, konflik iya. gitu. Nah, bayangkan Konflik trauma ya. itu yang dirasakan. Betul. Mm-mm, mm-mm. Iya, Pada jadi dasarnya, mungkin contohnya begini, ketika konflik dulu, kita selaku anak muda, atau ini salah satu contoh saja, misalnya saya waktu mungkin ini, saya orang tersebut masih muda, ayahnya masih, ayah ada, mama ada, dan misalnya kakak kita diperkosa di depan kita, gitu. Melihat kekerasan itu sendiri, gitu. Dan ini tanpa ada pemulihan apapun, gitu. Dan itu banyak, memang kadang-kadang aparat ini mengikat orang tuanya, mengikat abangnya, adiknya, kakaknya, dan itu ditodongkan kepala harus lihat yang perempuan ini digilir gitu. Sampai separah itu dulunya gitu. Nah, ini kan trauma yang luar biasa terhadap kekerasan ini dan ini tidak pernah ada pemulihan gitu. Dan ini perlu dilakukan pemulihan terhadap komunitas yang ada di Aceh. Sehingga ya dampaknya tanpa kita sadarin sampai ada ayah yang memperkosa anak dan mahkamahnya juga membebaskan. betul. Sebegitu Wah, parah parah sih banget gitu. ya. Parah, parah banget ini. Hmm. Mm-mm. Hmm. Jadi trauma itu berkepanjangan ya. Trauma bukan hanya pada si korban, Berkepanjangan. tapi juga yang melihat ya, yang melihat langsung ya Nah, perkosaan itu terjadi dan ya. tidak ada pemenuhan hak korban, pemulihan hak korban ya. Itu terus artinya itu Nah, terus direproduksi kekerasan itu dan terus nah, seperti ya, viktimisasi ya, reviktimisasi terus berulang-ulang, berulang-ulang ya. seperti itu. Dan dia melihat begitu Ya, powernya maskulinitas yang berkuasa dan bersenjata ini, jadi bisa saja melaksanakan kekerasan. Nah, ini malah yang dia sekarang jadi anak muda atau jadi ayah, ya akan terus melakukan hal ini kalau tanpa. Jadi maskulinitas masa konflik itu terus berdampak hingga sekarang, gitu. Tanpa orang sadari, gitu. ya betul. Jadi seperti di bawah sadar ya, terus direproduksi Hmm, terus ya, ya Bang ya berulang ya, seperti itu dianggap jadi berulang. natural ya, naturalisasi itu tadi Ya, gitu. ya. Nah, perlu ada upaya tuh Bang, mendenaturalisasi bahwa itu tuh bukan sesuatu yang alamiah gitu. Itu harus ditransformasi gitu kan. Ada Hmm, upaya-upaya transformasi gitu. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang bentuk-bentuk atau konsep-konsep maskulinitas dan praktek-praktek maskulinitas di Aceh gitu ya, yang mungkin berbeda dengan hmm. daerah lainnya. Jadi memang ada mungkin maskulinitas yang universal, tapi ada juga maskulinitas yang parsial, yang kontekstual sesuai dengan daerah gitu ya komunitasnya karena punya nilai-nilai norma-norma sejarah sendiri sejarah daerah itu sendiri misalnya di Aceh ada konflik militerisme gitu ya banyak sekali kekerasan di masa konflik gitu ya post konflik ada tsunami dan sebagainya ada penerapan syariah misalnya di Aceh nah itu kan banyak sekali sebenarnya persoalan-persoalan lokal yang juga mendukung konstruksi dan praktek maskulinitas yang itu berbeda gitu ya Bang ya nah sekarang kalau misalnya kita ingin melakukan transformasi maskulinitas yang patriarkal, bias gender, dan misoginis tadi gitu. Nah, seperti apa caranya, Mbak? Bagaimana kita bisa mentransformasi konsep dan praktek atau konstruksi maskulinitas yang sangat mensubordinasi, yang sangat merugikan perempuan gitu ya, perempuan dan juga mungkin uh, Laki-laki minoritas itu gender sendiri. dan seksual dan Ya, anak-anak gitu ya atau laki-laki yang dianggap tidak maskulin dalam tanda kutip itu bang ya, ya kan laki-laki ya, seperti Bang Faris mungkin dianggap orang tidak maskulin karena mendukung perempuan-perempuan korban kekerasan gitu kan karena ya, Bang ya. Faris memilih menjadi aktivis gender dan maskulinitas jadi kalau dalam maskulinitas hegemonic masculinity konsep itu Bang Faris tidak masuk ke dalam
konsep yang laki-laki yang maskulin di Aceh gitu ya, terutama di Aceh. Nah, Ya, jadi sebenarnya aspek apa dari maskulinitas itu yang bisa kita transformasi Bang dalam upaya membangun keadilan gender? agak susah sih. Kalau Hmm. misalnya nanti lagi-lagi kalau kita mencoba membawakan agama, bahwa Hmm. agama Islam itu penuh dengan kelembutan. Hmm. Lagi-lagi ada praktek-praktek yang memang kadang-kadang juga mendukung kekerasan. Salah satu contohnya kadang-kadang itu diumbar-ambarkan di ceramah-ceramah. Kalau misalnya laki perempuan itu menolak melakukan hubungan seksual. Nah, Hmm. kita berbicara tentang seksualitas gitu kan. Menolak Hmm. melakukan hubungan seksual, maka Laknat, malaikat. dari mulai dia menolak sampai pagi, perempuan itu dilaknat oleh ribuan Dilaknat malaikat. malaikat. Betul. Jadi akhirnya dia dengan terpaksa melakukan hubungan seksual. Nah, apabila terpaksa ini termasuk perkosaan dalam dalam perkawinan. Hmm. Hmm. Jadi akhirnya kan saya menganggapnya ini bukan agamanya yang salah, tapi interpretasi orang yang mencoba menjelaskan tentang agama ini yang kadang-kadang lebih mementingkan ya orang yang akan memberi ceramah ini tadi. Yang memberi ceramah itu rata-rata laki. Bahkan ada juga sih perempuan juga seperti itu ceramahnya. Terlalu mengagung-agungkan Iya. laki-laki gitu. Jadi ya mentransformasikannya itu bahkan ketika saya di beberapa workshop itu mempertanyakan kami saya ketika saya kuliah aja cuma satu-satunya laki-laki yang belajar tentang gender studies waktu itu di kelas sama Oh, saya itu di Australia minoritas. loh. Di Australia itu rata-rata semua perempuan gitu, berbagai Iya, negara iya. termasuk orang Australia itu sendiri, cuma saya sendiri Iya. yang ada di kelas yang laki-laki gitu. Hmm. Jadi ketika saya ikut ada satu UN undang saya ke mana waktu itu lupa saya, ke lupa saya negara mana, saya ada teman dari Bangladesh mempertanyakan ke saya, kenapa sih kamu laki-laki ingin memperjuangkan gender gitu kan? Kami perempuan masih sanggup, jangan kami anggap kami tidak berdaya gitu. Wah, salah. Saya bilang saya memperjuangkan gender ini bukan karena menganggap kalian tidak berdaya. Saya memperjuangkan gender adalah dikarenakan perempuan-perempuan di kampung saya itu, ibu, saudara saya, ibu saya, kakak adik saya nggak mau mereka diperlakukan secara tidak adil. Ketika saya punya kekuasaan dalam hal ini, ya saya memperjuangkan ini. Nah, dari konsep inilah saya berpikir bahwa training gender itu ya harus dilakukan jangan terhadap perempuan lagi. Training tentang gender ini kan banyak nih di mana-mana, pengaruh utamaan gender dan segala. Itu semua ketika kita bilang gender itu perempuan. Gitu. Seharusnya ini cara mentransformasinya harus banyak laki-laki yang mengerti tentang gender dan memperjuangkan gender ini dan memahami kenapa perlu adanya kesetaraan gender. Karena yang itu, yang menjadi korban itu nanti adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita yang perempuan, yang juga seksual minoritas, yang akan menjadi korban. Kemudian yang bukan hegemonik maskulinitas, yang subordinate Ya. komunitas. Subordinate komunitas ini bukan subordinate maskulinitas ini bukan berarti dia bukan laki-laki. Mungkin laki-laki yang miskin, laki-laki yang cacat, laki-laki yang hidupnya kemudian kurang beruntung. Itu bahkan jadi korban juga. Korban ketika diperkerjakan di tempat orang kaya, semena-mena memberi upah seadanya, terus disuruh pulang. Banyak hal-hal terjadi di kampung-kampung. Ketika nanti di kampung dia mencoba mempekerjakan sawah dibayar dengan tidak adil. Ketika disuruh juga seenaknya aja seolah-olah orang tersebut bukan manusia. Ini adalah konsep-konsep maskulinitas yang kadang-kadang yang tadi itu maskulinitas subordinat, yang hegemoni maskulinitas ya semena-mena terhadap mereka gitu. Jadi Ya. banyak konsep-konsep ini. Nah, caranya seperti apa? Yang orang-orang yang punya power ini yang harus di-training bahwa gunakanlah kekuasaan yang mereka punya itu untuk kebaikan semua gitu. Jadi cuma itu sih caranya gitu. Kemudian ya Ya, ya, undang-undangnya ya. ya undang-undang ini harus betul-betul memihak terhadap perempuan dan Ya, juga masyarakat minoritas. betul. Ya, jadi artinya memang transformasi maskulinitas yang patriarkal, yang misoginis tadi gitu ya, yang apa
yang kemudian menempatkan perempuan itu pada posisi yang subordinat itu memang perlu Hmm. melibatkan lebih banyak laki-laki ya Bang ya kan? Ya, Perlu lebih ya, banyak orang seperti Bang Faris ini gitu ya di Indonesia, terutama di Aceh ya Bang ya. Jadi ya. walaupun Bang Faris ini gitu kalau menurut maskulinitas yang tadi itu tidak masuk dalam konsep maskulin gitu karena memang dianggap Ya. karena membela perempuan nih gitu ya Ya, aktivis gender di gitu mana-mana pikir ini aktivis gender gitu kan. jadi minoritas Laki-laki ya kok Bang ya. aktivis gender gitu. Betul, jadi Seharusnya minoritas. ini harus membela kaum laki-laki, bukan membela kaum Nah, perempuan gitu. betul. Ya, Ya. ya, Nah, makanya itu jadi maskulinitas juga ternyata merugikan bukan hanya perempuan saja tapi juga laki-laki. Laki-laki yang dianggap tidak maskulin gitu ya Bang ya, tidak masuk dalam ya. konsep maskulin tadi ya. Tidak menjadi hegemonik maskulin gitu ya. Nah, dan tentu saja transgender juga pasti tidak masuk dalam konsep maskulinitas tadi kan ya Bang Oh ya, transgender pasti ya. LGBT kemudian laki-laki seperti Bang Faris gitu ya, laki-laki yang mendukung keadilan gender itu tidak masuk. Nah, artinya memang ada bentuk-bentuk maskulinitas gitu ya. Bentuk-bentuk maskulinitas yang kemudian ini merugikan gitu banyak pihak. Nah, itu transformasinya salah satunya tadi. Kemudian hukum ya tentu saja ya Bang ya. Tentu Ya. hukum dan kemudian juga mendekati mengapproach mereka yang berada pada posisi kekuasaan gitu yang punya power gitu kekuasaan dalam kekuasaan apapun dalam tanda kutip bisa kekuasaan misalnya secara anggota DPRD misalnya bisa juga misalnya DPR di tingkat nasional bisa juga misalnya tokoh masyarakat tokoh agama gitu di Aceh ya kan Bang ya tokoh tokoh adat di Aceh gitu ya. Nah semua pihak artinya yang punya power itu memang harus didekati dan butuh membuka mindset mereka. Jadi memang training dan lain sebagainya bagaimana kemudian mereka bisa aware gitu ya bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan di Aceh ini memang persoalan yang serius gitu ya. Perkosaan itu serius, KDRT itu serius dan harus ditangani dan korban juga harus dipulihkan kan hak-haknya. Ya. Nah, Bang Faris ini kan pernah terlibat ya Bang ya penelitian tentang pengaruh konflik ya Bang ya dan post konflik dalam konstruksi maskulinitas di Aceh. Nah, itu bisa diceritakan Bang gambarnya seperti apa secara singkat ya Bang ya. Mungkin kita ingin mendengar finding penelitian itu seperti apa, keterlibatan Bang Faris sendiri dalam penelitian itu seperti apa sebelum kita ngomongin soal pandemi ini Bang. Kemudian dampaknya apa Bang? Apakah dampaknya itu selalu dalam bentuk maskulinitas negatif gitu ya? Seperti maskulinitas yang berasosiasi dengan kekerasan tadi yang Bang Fris ceritakan. Tadi kan melulu maskulinitas negatif gitu ya, yang sangat mendukung kekerasan tadi ya, kekerasan dalam bentuk apapun termasuk kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah kalau misalnya demikian, bagaimana kita bisa melakukan perubahan ini, Bang? Bagaimana kondisinya saat ini? Jadi kita mau update juga nih, Bang ya. Kita sekalian update kondisinya sekarang seperti apa gitu. Silakan Bang. Jadi itu yang lebih ngerti itu Farid itu. Farid ada di sini jadi notulen gitu kan. Notulen Karena pada dasarnya ya, dia malah jadi notulen gitu ya. Jadi pada dasarnya kami waktu itu udah lama sih yang saya bilang ada Rowan Connell kemudian menggunakan PSW Pusat Studi Wanita UIN Araniri ya. Jadi waktu itu saya fokusnya di Biren, nggak salah Aceh Besaran Biren nggak salah. Jadi di Biren itu kami mewawancarakan Bang Faris ini native ya Bang ya, native Biren ya, asli Biren ya. Saya aslinya Abdia. Abdia. Oh, Abdia, oke. Jadi kemarin pulang ke Abdia karena ada ponakan lagi sunat, gitu kan. Jadi gitu. dari Jakarta pulang ke Banda Aceh ke Abdia, balik lagi kemari gitu. Itu ya. Kemudian makanya agak lambat balas SMS-nya karena sibuk kalau kenduri di sana itu sibuk gitu. Jadi pas waktu di Biren saya lama di Biren karena kebetulan kawin dengan orang Biren dulunya. Oh begitu. Jadi ya kenal sama orang-orang KAM yang di Biren, akhirnya diajak sama UN Women dan PSW untuk membuat studi tentang maskulinitas. Jadi pada dasarnya sama saja sih. Memang ada kekerasan-kekerasan. Seperti apa sih transformatif maskulinitas itu?
dari mulai sebelum konflik hampir tidak ada sih sebelum konflik gitu kan, selalu berkonflik, atau dari konflik dengan Belanda, atau selepas itu ada perdamaian sebentar, kemudian konflik lagi dengan Indonesia. Nah, transformasi seperti itu kira-kira seperti apa? Kemudian transformasi di sosial masyarakat yang dulunya pernah kita jumpain, kalau di Aceh itu kalau sudah agama aja udah bisa diterima gitu. Akhirnya itu juga berubah menjadi kepada lebih material gitu kan. Ya harus punya mobil atau jadi PNS, ya gitu-gitu sih ketika kita melakukan penelitian. Jadi transformatifnya itu dari agama kepada lebih kepada PNS karena merasa kehidupan ketika konflik itu kadang-kadang berat. Jadi ada yang tahan lapar, ada yang hartanya dirampas. Ya akhirnya kan daripada berubah bahwa maskulin hegemonik ini adalah yang beragama, berubah menjadi lebih kepada yang punya jaminan hidup secara material. Kemudian berubah lagi ketika hampir-hampir pertama perdamaian itu berubah bahwa yang terlibat dengan kami ini malah jadi idola gitu. Jadi Panglima Gam itu kalau jadi istri Panglima Gam enak juga nih gitu kan. Selain punya kekuasaan juga punya mobil, punya uang ya. Akhirnya lagi-lagi seperti itu. Jadi itu transformatif maskulinitas itu tadi dari satu era ke era yang lain itu berbeda-beda. Nah, kita juga mempertanyakan hal itu kepada mantan-mantan kombatannya GAM. Nah, itulah kira-kira hasilnya bahwa maskulinitas ini tidak tetap, bisa bertransformatif, bisa bertransform tergantung budaya dan waktu, agama, ya sesuai dengan keadaan budaya itu sendiri, gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Nah, itu hasil daripada penelitian. Nah, dilihatlah di sini ada opportunity-nya tidak? Ada opportunity-nya bahwa karena maskulinitas bisa ditransfer, bisa berubah, bisa ditransform, bisa bertransformasi, gitu. Jadi transformasi ini gimana sih diarahkan supaya lebih positif? Ya, seperti yang Ira tanyakan di awal agak susah. Malah sekarang transfernya itu ke arah kemana-mana. Nah, saya pernah mencoba mentransform itu bahwa saya pikir oh ini kebijakannya training gender. Saya hari itu buat 2 hari training terhadap Pak Kecik dan korban KDRT dan Pak Kecik. Nah, di hari pertama itu saya suruh yang berkuasa ini diam. Ya, Pak Kecik itu kan punya kekuatan gitu. Jadi diam, 10 Pak Kecik, 10 korban KDRT di training bersama. Di hari pertama, sesi pertama saya suruh dari pagi sampai siang, saya suruh Pak Keciknya diam, yang korban ini berbicara. Nggak boleh ada komen, tidak boleh ada apa-apa, terus yang korban ini meluahkan bagaimana sih menderitanya mereka ketika mereka pergi melaporkan. Mereka sudah jadi korban, ketika melaporkan dikorbankan kembali, dijelek-jelekkan kembali. Jadi Pak Kecik ini harus mendengar gitu. Nah, di sesi kedua baru kita tanya apa sih pendapatnya, baru mereka sadar bahwa oh, padahal cuma itu aja yang diperlukan untuk orang-orang yang mempunyai kekuasaan ini berubah. Harus mendengar sih apa yang diderita korban. Tanpa ada kesempatan buat mereka itu untuk mengcounter. Jadi cuma mendengar doang. Ketika sudah dikasih waktu untuk mendengar, nah mereka baru sadar, wah saya dulu salah ini. Nah, dan berharap kesalahan itu tidak terulang. Nah, bisa ditransform, bisa, kan butuh waktu. Kemudian juga ketika Pak Kecik ini 5 tahun kan sudah tukar. Udah punya lagi Pak Kecik yang sudah punya perspektif tadi sudah nggak lagi berkuasa, orang lain berkuasa. Nah, digantikan dengan pemilihan Kecik. Ya, akhirnya kembali ke asalnya gitu. Jadi memang agak susah dengan sistem pemerintahan, orang yang sudah mengerti ya udah harus turun lagi. Begitu juga dengan anggota DPR nanti. Orang DPR ini yang udah di training udah bagus-bagus, ya nanti periode selanjutnya udah bertukar lagi. Nah, ya jadi dengan sendirinya hegemonik maskulinitas yang sangat patriarkal ini akan tetap terus menjadi persoalan. Keadilan gender itu akan tetap terus terjadi. Gitu. Jadi kita cuma bisa mampu ya semampu kita aja. Gitu. Mungkin jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya mungkin itu aja sih, diri kita dan keluarga kita yang kita training.
Bahwa Iya, iya. kepada anak-anak kita jelasin bahwa perempuan itu juga sama seperti kita, jangan suka menindas, jangan suka menganggap bahwa diri kita ini lebih superpower daripada saya ada 2 anak laki-laki. Ya paling-paling mencoba mentransfer, bukan Ke keluarga ya, ke anak. berbagi. Ya, Betul. kalau kita transfer nanti habis katanya. Jadi bercoba membagi knowledge, berbagi pengetahuan kepada Sharing ya. anak-anak supaya mereka lebih caring ke depannya. Ya itu aja sih. Tapi lagi-lagi ketika mereka pulang dari sekolah, ketika saya bertanya itu pendidikan sekolah itu sangat sangat partiakal. Kira-kira seperti itulah sih saya bilang, baik dari ibunya maupun dari bapaknya. Jadi kalau salah satu contoh, LGBT itu betul-betul dilarang oleh agama. Dan itu di tempat pengajian di sekolah ya tetap diajarin di seluruh Indonesia. Kita transfer di rumah tapi sampai kan kebanyakan kadang-kadang anak-anak lebih memahami gurunya gitu kan. Kemudian yang yang lain-lainnya juga merasa bahwa contoh selaku istri harus mematuhi suami dan itu diajarin sekolah. Iya, iya, Jadi iya. jadi banyak pekerjaannya sih gitu. Ya, kita cuma berharap jangan ada. Tapi lagi-lagi saya bilang eh, jangan sampai hal yang terjadi bahwa anak perkosa ayahnya perkosa anak, anak ayahnya itu dibebaskan gitu. Itu udah parah banget, parah separah-parahnya. Ya, Jadi itu ya seperti artinya melegalkan kekerasan, ya. ya, Melegalkan i- kekerasan terhadap perempuan dan perempuan yang lain pasti akan takut melapor. ya, betul. Iya. Dan juga membuat laki-laki yang lain, bapak-bapak yang lain kemudian jadi berpikir, oh ternyata enggak apa-apa perasaan anak gitu kan. Akhirnya ya Mm-mm. kan mereka belajar dari pengalaman yang ada ternyata dibebaskan gitu kan oleh Iya, ya. pengadilan atau mahkamah. Nah, seperti itu. Nah, ini Bang, kita sekarang mungkin kita masuk ke pandemi Bang ya. Ya. Langsung kita masuk ke pandeminya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung di Saturday Night with Let's Talk live di Instagram. Kalau misalnya teman-teman yang join ya, join di sini yang sedang menonton sekarang, bersama kita punya pertanyaan, silahkan tuliskan di chat. Nanti saya akan bacakan, nanti akan kita tanyakan ke Bang Faris ya. Jadi tulis saja nanti pertanyaannya atau komentarnya di chat ya, yang ada di IG kita. Baik, kita mungkin langsung saja ya masuk ke tema pandeminya gitu, maskulinitas dan pandemi. Nah, di awal pandemi itu kan banyak laki-laki yang menolak menggunakan masker ya, Bang ya, gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih kaitannya Bang dengan konstruksi maskulinitas gitu ya, konsep maskulinitas dan praktek-praktek maskulinitas gitu yang merasa kuat dan kebal dari virus gitu ya atau dari COVID-19 gitu. Nah, sebenarnya sejauh mana sih sebenarnya hal itu merefleksikan konstruksi dan konsepsi maskulinitas dalam situasi krisis dan bahaya sebenarnya ya nggak menggunakan masker seperti misalnya kalau di Amerika dulu masa Trump gitu ya dia tidak mau itu ada kaitan dengan politik lah gitu politik Republikan yang kemudian tidak mau menggunakan masker kemudian juga kaitan dengan maskulinitas juga apakah itu memang ada kaitannya Bang dengan konsep-konsep atau konstruksi maskulinitas Bang? Kalau saya lihat sih, tapi perlu studi sih, perlu studi lebih lanjut tentang itu, gitu. Tapi kalau sekedar eh, dari yang saya lihat sih, karena pada dasarnya eh, karena ekonomi. Jadi Ya. ketika ekonomi menengah ke atas ini akan lebih mematuhi, sedangkan ekonomi ke bawah ini kan tidak mematuhi karena secara kemampuan secara ekonominya itu kurang. Dan kan banyak, misalnya kayak di kampung-kampung, kan jangankan untuk beli masker yang 10.000 ya 10.000 itu bisa dibelikan ikan untuk seharian cukup makan gitu. Ngapain lagi beli masker gitu? Karena masker nggak dikasih gratis gitu. Jadi saya lihat di kampung-kampung itu bukan karena tidak patuh. Salah satu contohnya nih, ketika terjadinya vaksinasi gitu. Saya malah lihat yang vaksin itu orang-orang di kampung lebih banyak yang vaksin daripada orang-orang yang di kota. Ya karena itu gratis gitu. Mereka mampu. Gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan konsep maskulinitas itu perlu studi lagi. Nampaknya lebih kepada akses, pemahaman, kepercayaan uh, terhadap COVID itu sendiri gitu. Kemudian ketika ada yang didengar-dengar kayak kejadian, ini salah satu kejadian di satu kabupaten, saya nggak mau ceritain kabupaten mana gitu. Ketika awal-awal
awal-awal COVID itu malah terjadi seperti penipuan, bahwa di situ bahkan orang yang nggak COVID seperti perawat itu nggak COVID, divonis COVID dengan alasan ya kalau kabupaten ada COVID berarti akan ada anggaran. Jadi, apakah ini ada kaitan dengan maskulinitas? Nah, ini perlu kita pertanyakan lagi. Tapi lebih kepada perekonomian sih saya lihat. Kemudian Ya. ada kabar-kabar burung ketika orang meninggal karena COVID itu, bahkan banyak pihak-pihak yang mendapatkan dana gitu. Jadi akhirnya orang yang meninggal bukan karena COVID pun dituduh COVID gitu. Ya, COVID-an ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu. Jadi kalau kaitannya antara maskulinitas tidak mau pakai masker dan segala macam, ya karena soal ada beberapa praktek yang dilakukan oleh pemerintah yang kadang-kadang menghilang kepercayaan masyarakat terhadap seruan pemerintah. Walaupun itu bahaya, tetapi ada rasa ketidakpercayaan ini betul apa enggak sih gitu. Kemudian itu yang pertama tadi ekonomi, untuk beli masker aja mereka nggak punya. Yang kedua ya kepercayaan tadi, ini betul apa enggak sih? Nah, kemudian juga praktek-praktek seperti yang dibuat. Salah satu contoh di pagi hari dibiarkan kafe itu buka. Habis Isya itu kafe harus tutup. Akhirnya dikatakan lagi, ini COVID-nya cuma berkeliaran di malam hari. Kesesuaian pemerintah ini menjadi sebuah kesadaran masyarakat. Jangan kalau ditutup dari pagi sampai sore sampai malam, nah agak susah juga. Masyarakat mau makan dari mana? Ya. Nah, jadi akhirnya kaitan antara masker dengan maskulinitas ini perlu ada perlu ada penelitian. Tapi ya yang saya lihat ini lebih kepada yang pertama tadi adalah ekonomi, yang kedua kepercayaan terhadap pemerintah yang sudah agak berkurang, menyebabkan juga masyarakat menjadi bandel. Yang ketiga ya ada praktek-praktek yang seperti itu tadi, yang saya bilang tadi, praktek-praktek korupsi sih namanya. Kalau bisa dibilang, masa sih nggak ada data COVID dibilang ada data supaya dapat dana gitu. Ya, ya artinya kita perlu penelitian lebih lanjut ya Bang ya. Apakah misalnya laki-laki tidak menggunakan masker di awal-awal pandemi itu berkaitan dengan konstruksi maskulinitas, di mana mereka merasa misalnya lebih kebal gitu ya, kebal atau lebih hebat gitu ya. Itu butuh ya Bang ya penelitian. Nah, sekarang dampak lain pandemi adalah laki-laki tidak bekerja ya, banyak laki-laki di PHK tidak bekerja, kemudian harus di rumah gitu. Jadi perumahan laki-laki gitu. Nah, satu sisi lagi ada fenomena working from home gitu. Nah untuk laki-laki yang dirumahkan tadi gitu. Nah, ini kan mereka artinya tidak bisa mencari nafkah ya, tidak bisa bekerja. Padahal konstruksi gender secara normatif gitu ya, traditional gender itu kan laki-laki itu sebagai pencari nafkah utama ya kan. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya konsepsi dan konstruksi maskulinitas yang patriarkal itu yang kemudian memosisikan laki-laki sebagai pencari nafkah utama gitu ya. Nah, itu berdampak pada fenomena laki-laki yang tidak lagi bisa bekerja gitu ya, akibat pandemi. Nah, kita perlu enggak melihat perumahan laki-laki ya, dalam tanda kutip perumahan laki-laki yang dirumahkan karena di PHK tidak bisa bekerja lagi karena pandemi, itu kan banyak sekali orang yang tidak bisa bekerja. Nah, terutama laki-laki gitu ya. Laki-laki, apakah kita perlu melihat ini dari kacamata maskulinitas, Bang? Bagaimana kita bisa memahami ini, Bang? Apa pentingnya? Nah, kalau menurut saya ini adalah kalau budaya di Aceh itu perempuan pekerja, kalau maksudnya jangan lihat perkotaan sih, di pedesaan, perempuan pekerja di pedesaan itu udah sering. Salah satu contoh Aceh Besar yang nggak jauh dari Banda Aceh, yang ke sawah itu semuanya perempuan. Dari mulai nabur benih dan segala macam itu perempuan. Nah, ketika di perkotaan yang memang orang kerjanya di kantor dan segala macam, dan akhirnya dirumahkan, bekerja dari rumah, tapi kan di Aceh kafe-kafe tetap buka. Jadi bekerjanya dari kafe, jarang di rumah. Tapi kalau seandainya secara umum, ya KDRT tinggi. Akibat ada sering di rumah, kan orang frustasi juga sih. Gitu. Saya waktu pertama pernah pandemi itu isolasi mandiri hampir 2 bulan. Karena pada dasarnya kan ketika belanja ya cuma dalam 1 minggu cuma sekali. Gitu. Akhirnya pulang ke rumah disemprot. Stresnya itu maksudnya
bosan luar biasa. Anak-anak juga pada bosan gitu. Jadi anak saya pada Ya, bosan, kami lari-lari cuma di dalam pagar rumah gitu. Main tenis cuma boleh di dalam pagar rumah gitu. Main badminton gitu. Akhirnya hmm, semuanya menambahkan berat badan nih sampai 5-6 kilo gitu kan. Gara-gara betul. ya harus harus di rumah saja gitu. Hmm, Jadi secara pemikiran ya itu tadi. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan Aceh gitu, yang mayoritasnya itu perempuan bekerja itu biasa. Kemudian pekerjaan juga di sawah dan nggak ada yang dilarang ke sawah, masih tetap ada gitu. Jadi eh, kalau tingkat KDRT tinggi, kemudian eh, tingkat pelaporan susah. Untuk akses polisi itu susah. Jadi eh, sewaktu COVID lebih susah lagi gitu. Salah satu contoh kayak kemarin ketika COVID yang saya ceritain, ada anak korban perkosaan pergi melapor didampingi oleh kawan, itu laporannya malah nggak diterima karena dia belum vaksin. oh Ini gitu. korban perkosaan loh, gitu kan? Apa Hmm, kaitannya dengan vaksin? Kami perlu melapor karena orang yang kami dampingi ini korban perkosaan dan itu diwajibkan polisi menerima laporan tersebut. Ditolak, ditanya udah vaksin belum? Kalau belum vaksin, vaksin dulu. hmm, Nah ini malah akses kehadap pemerintahnya ini yang berat akibat dengan COVID gitu. Nah, di Aceh itu antara penduduk dengan aparat itu memang sudah jauh akibat konflik. Nah, karena COVID ini tambah jauh lagi, gitu, ya kan? Kemudian ada kepercayaan tentang sebahagian masyarakat mempercayai ini betul nggak vaksin ini halal, gitu. Ya kan? Kalau seandainya dibilang, oh MUI sudah mengatakan halal karena ini mudarat. Nah, dalam satu desa itu belum ada orang yang meninggal karena COVID gitu. Mereka berpikir lagi, mudarat bagaimana? Kami belum ada kok yang meninggal karena COVID di desa kami gitu. Nah, tapi pada dasarnya di kampung-kampung eh, eh, masyarakat yang mau vaksin itu rata-rata karena diancam bahwa tidak dapat bantuan sosial. Nggak dapat bantuan sosial kalau tidak belum vaksin. Nah, itu penyebab juga masyarakat di kampung itu mau vaksin. Jadi, sejauh mana sih serius COVID dengan maskulinitas? Itu saya lebih kurang tidak tahu sejauh mana sih dampak orang working from home kalau di Aceh itu apakah meningkatnya KDRT, tapi pada dasarnya secara logika iya sih. Gitu. Secara logika udah pasti kekerasan yang dulunya apa namanya uh, masih tinggi dengan adanya COVID akan tambah lagi tinggi lagi. Nah, apalagi akses terhadap pemerintah ini akan tambah susah. Mau lapor ini harus ada vaksin, harus ada PCR atau segala macam. Nah, itu akan menyusahkan lagi masyarakat untuk melapor. Jadi ya KDRT itu akan terus bertambah tanpa ada laporan. Jadi eh, pada kesimpulannya ya working from home di Aceh itu tidak begitu berdampak. oke. Ya, jadi kan Sepengetahuan saya ada, sih. Tapi perlu penelitian juga nih, penelitian juga nih, ya, Mira. Ya, betul. Ya, jadi kan ada dua fenomena nih ya Bang ya. Yang satu tadi perumahan ya, laki-laki. Artinya laki-laki yang di ya, PHK. Ya kan? Tidak, atau ya. laki-laki yang memang tidak bisa bekerja lagi kan banyak sekali tuh orang-orang yang di PHK kan. Nah, Mm-mm. sementara kita tahu bahwa konstruksi maskulinitas dan norma-norma gender tradisional itu kan memang masyarakat percaya bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah utama gitu ya. Terutama kita Ya. ngomong di daerah perkotaan lah. Kemudian yang kedua Mm. working from home ya, working from home yang bekerja tapi di rumah gitu, tidak lagi di kantor, terutama di perkotaan lagi nih Bang, seperti yang Bang bilang tadi Mm. di perkotaan. Jadi kerjanya dari rumah, dia tidak pergi ke kantor. Nah, sehingga tadi Bang Faris juga sudah mengatakan bahwa menimbulkan persoalan stres, depresi, ya kan? Yang Ya. biasanya tadi ngantor, ketemu teman-teman gitu. Nah, ngopi-ngopi kalau di Aceh kan ngopi ya Bang ya, lebih sering ngopi gitu Ya. sampai ke sini sering pokoknya siap-siap kembung minum kopi terus ya di warung Ya, kopi gitu. ya. Nah, ini nggak bisa lagi gitu misalnya kan. Kemudian stres, depresi. Nah, kalau di ini di Amerika sendiri itu banyak sekali korban kekerasan dalam rumah tangga itu karena memang stres gitu ya, laki-laki yang stres yang memang tidak bisa bekerja lagi gitu, yang memang di PHK, yang kedua bekerja dari rumah gitu, jadi tidak bisa ngapa-ngapain selain di rumah yang nonton TV dan ketemu orangnya itu lagi, apalagi rumahnya kecil gitu. Nah, stres, depresi akhirnya dilampiaskan ke pasangan gitu ya, ke pasangan atau ke anak gitu. Jadi sebenarnya KDRT juga menimpa anak-anak gitu ya, child abuse dan juga pasangannya atau di sini mungkin istri gitu ya, kalau Mm. di Indonesia istri. Nah, Mm. nah itu sebenarnya kalau
kita lihat sejauh mana sih ya ini kembali lagi ke working from home ya. Working from home ini berdampak pada ketidakadilan gender di masa pandemi ya. Mungkin kalau kita datanya mungkin belum ada ya Bang ya, tapi sepengetahuan, sepengalaman lah, sependek pengetahuan dan pengalaman kita atau Bang Faris terutama yang melihat gitu ya. Di Aceh ini sebenarnya seperti apa fenomenanya gitu. Bagaimana kemudian working from home ini juga pada masa pandemi ini menjadi faktor bagi tingginya tingkat KDRT di Aceh ya, terutama untuk konteks Aceh. Apakah bisa ketahuan tuh Bang, misalnya sebelum pandemi misalnya berapa persen misalnya KDRT, kemudian setelah pandemi itu berapa persen KDRT, apakah memang terjadi peningkatan gitu di masa pandemi, sehingga mungkin kita bisa menarik benang merah, melingkan gitu bahwa ternyata memang ada gitu, ada relasi atau kaitannya antara pandemi ini dengan KDRT, dan apakah konstruksi maskulinitas gitu dan konsep-konsep maskulinitas itu menjadi pendorong utama KDRT di masa pandemi ini, Bang. Seperti apa, Bang? Nah, kalau secara data saya tidak punya. Jujur saja saya tidak punya gitu. Apakah tetapi dari dulu sampai sekarang memang kalau ingin dilihat baik itu KDRT secara psikis, mental, ekonomi itu tinggi di Aceh. Selalu tinggi. Makanya kesempatan seperti yang saya ceritakan tadi, ketika mereka sudah bisa akses, maksudnya ketika mereka datang, salah satu contohnya ketika terjadi korban KDRT pertama didatangi itu Pak Geci, kepala desa, ya kan? Iya. Jadi kalau di sini kan Pak Geci namanya. Nah, ketika didatangin Pak Geci dan Pak Gecinya tidak selalu menyalahkan korban, korbannya akan pulang dan laporannya nggak jadi. Gitu. Nah, ketika korban ketika yang Pak Gecinya sudah sensitif, maka dia akan terima laporan dan akan melanjutkan ke Polsek, ke Polsek. Nah, ini akan berlanjut. Nah, ketika COVID, Pak Kecil aja takut pergi ke Polsek gitu. Jadi apalagi kalau dia belum vaksin gitu kan, apalagi membawa ini ya, dengan sendirinya melapor akan susah. Ya. KDRT akan ya sudah pasti. Salah satu contoh seperti yang kita bicarakan tadi bahwa hegemonik maskulinitas dan juga patriarkal maskulinitas yang ada di Aceh ini kan punya power. Ketika orang yang mempunyai kekuasaan dalam keadaan stres ya pelampiasannya pasti mereka-mereka yang di bawah mereka. Yang dibawa mereka tadi ya seperti anak, istri, dan segala macam. Nah, ya saya berasumsi ini masih. Karena perlu ada penelitian secara faktual itu dengan penelitian. Gitu. Saya berasumsi, mungkin asumsi saya bisa saja salah, ya pasti pelampiasan terhadap orang yang punya kekuasaan dalam rumah tangga tadi anak dan istri. Di mana stres tanpa ekonomi, seperti ya itu sudah dibuktikan di Amerika dan itu tidak menutup kemungkinan di Aceh gitu. Kan cuma yang saya lihat di Aceh adalah satu contoh di masjid-masjid masih tetap salat berjamaah. Hari Jumat tetap pergi ke masjid walaupun lagi parah-parahnya pandemi waktu itu ya kami tetap pergi ke masjid walaupun salatnya itu saya pernah beberapa Jumat nggak pergi sih gitu. Jadi walaupun salatnya agak berjauhan, ada beberapa desa, beberapa masjid, tapi hampir rata semua masjid itu salatnya tetap berdekatan gitu. Jadi kedai kopi juga, kalau kedai kopi di kampung itu nggak ditutup. Tapi di kota-kota ada beberapa yang ditutup. Dan ditutup itu pun karena melanggar. Salah satunya disuruh buka sampai jam 10, tapi tetap buka sampai jam 10, jadi akhirnya ditutup gitu. Tapi kalau yang tutupnya jam 10 ya nggak ditutup, kedai kopinya masih tetap buka gitu. Ya pada dasarnya pemerintah juga melihat kalau ini ditutup nanti malah masyarakatnya mau makan apa gitu. Karena ekonomi tadi gitu. Jadi kemudian ya kalau dibicarakan tentang kekerasan tadi ya secara logika yang bisa diasumsikan adalah orang yang mempunyai kekuasaan yang hegemonik maskulinitas tadi, yang cowok, yang laki-laki, kemudian juga dalam budaya patriarkal, juga laki-laki yang punya kuasa dan dia stres. Pelampiasannya pasti pada anak dan istri. Tidak tertutup kemungkinan di Aceh sama seperti di Amerika. Itu pasti akan. Tapi kan bedanya di Aceh adalah tidak adanya penelitian yang dilaksanakan.
baik oleh instansi pemerintah, akademisi tentang KDRT ini gitu. Jadi di masa pandemi ya. memang Hmm. ya, jadi akhirnya ya kita tidak punya data yang akurat gitu. Tapi diasumsikan Hmm. ya pasti banyak gitu. Ya. Dan itu sering diceritakan bahwa kalau gara-gara pandemi karena sering di rumah ya banyaklah yang bayi yang lahir gitu ya. Ya Betul, ya, seperti itu. ya, ya, sama dengan ini Dan tadi Bang Faris juga sudah menyentuh ya, sudah bercerita sedikit tentang marital rape ya Bang ya di awal tadi kan. Nah sebenarnya kan working from home dan perumahan laki-laki yang menimbulkan depresi tadi itu juga kan membuka peluang besar ya Bang ya untuk oh kekerasan sangat. seksual ya dalam perkawinan ya atau marital rape Mm, gitu yang kita sebutkan tadi. mm. Nah perkosaan dalam perkawinan banyak orang yang tidak percaya gitu, tidak mungkin masa udah berumah tangga sudah suami istri kemudian ada perkosaan dalam rumah tangga kan gitu. Nah, bagaimana sih Bang sebenarnya maskulinitas patriarkal ini dijadikan legitimasi gitu Bang untuk menormalisasi marital rape tadi, perkosaan dalam rumah tangga di masa pandemi yang menganggap wajar gitu ya tindakan pemaksaan seksual gitu oleh suami misalnya atas nama mekanisme untuk menghilangkan Agama. depresi dan atas nama agama juga ya dan sebagai bagian dari karena depresi boleh gitu ya itu seperti apa Bang? Nah, nah, baru-baru ini saya ada mendampingi satu kasus secara individual gitu, bukan secara lembaga gitu. Hmm. Jadi kasus ini di daerah pedalaman di Aceh Selatan. Dia sudah kawin dan mempunyai 4 orang anak selama 22 tahun. Dan anak dia 4 orang. Dan ternyata dia selalu mengalami marital rape. Perkosaan oleh suami gitu. Nah, ketika dia mau pindah, dia pindah ke Aceh Barat. Dari Aceh Selatan pindahnya ke Aceh Barat. Ada selang beberapa kabupaten. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan pindah ke Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, baru Aceh Barat. Ada 2 kabupaten selang. Nah, saya mendatangi kependudukan. Saya bilang bahwa, Pak, ini kan perempuan yang mengalami KDRT, termasuk perkosaan oleh suaminya. Gitu kan? Jadi tolong dong Pak dipindahin KTP-nya sampai sepengetahuan suaminya, karena kan bisa online sekarang. Dengan dipindahnya KTP di sini, syukur-syukur membantu ekonomi. Nanti dia bisa mendapatkan bantuan sosial, bisa mendapatkan syukur-syukur apa sembako atau PKH gitu-gitu kan. Jadi uh, si bapaknya bertanya, sudah berapa orang anaknya? Udah 4 orang. Kok masa perkosaan oleh suami gitu? Jadi Ya, seolah-olah ini dianggap aneh gitu. betul. Gak mungkin dong diperkosa sama suami udah punya anak 4 gitu. Soalnya hal itu nggak mungkin terjadi. Padahal si istri ini dari mula perkawinan, dia menceritakan sampai di akhir perceraian itu karena perkosaan oleh suami. Dia tidak, Ya, bahkan ketika dia tidak mau, suaminya tetap memaksa hampir tiap malam gitu. Jadi akhirnya ya susah sih berbicara tentang marital rape di Aceh. Karena kan seolah-olah kita nanti apa nih? Kalau kita bicara bahwa suami tidak boleh memperkosa istri, seolah-olah kita pula nanti yang tidak beragama dianggap. Padahal agama tidak mengajarkan si suami harus memperkosa istri. Harus tetap melayani istri itu dengan bagus gitu. Tidak harus dengan perkosaan. Kalau dia nggak mau ya nggak mau. Jangan sampai nanti malah dikutuk oleh malaikat selama dari pagi sampai dari malam sampai pagi gitu. Nah, ketika berbicara ini nggak boleh, sedangkan hadis-hadis yang seperti ini tadi terus digembar-gemborkan, mereka malah menganggap kita ini tidak ada agama gitu. Agak susah sih. Ketika saya menceritakan ini saja kepada pegawai yang mempunyai kekuasaan cuma tinggal klik di komputer pindahkan dia, dia langsung nggak mungkin terjadi dong Pak perkosaan udah punya 4 orang anak gitu. Jadi susah sih. ya, oke. Jadi Iya Bang, kita lagi-lagi kalau lagi-lagi kalau berbicara maskulinitas ini asik, ngeri, hmm, dan kita hampir tidak tahu berbuat apa untuk mentransformnya gitu. hmm, hmm, hmm.
Ya, nah ini kita mau masuk ke aspek lain nih Bang. Ya, waktu kita Hmm, juga terbatas, kita mau masuk ke aspek lain di pandemi ini Bang. Nah, pandemi ini ya, kan sebenarnya memberikan apa ya dinamika corak panggung yang beragam gitu ya antara kepemimpinan laki-laki dan perempuan. Kita mau ngomongin political leadership nih Bang, pimpinan perempuan dan laki-laki. oke. Nah, ada Trump ya di Amerika tadi saya sebutkan, ada Modi dari India, ada Bolsonaro dari Brazil gitu yang tidak care, yang cuek pada COVID dan krisis yang diakibatkan, yang bahkan tidak peduli pada warga negaranya ya kalau kita bisa mengatakan secara umum. Nah di sisi lain kita juga melihat ada Ardern dari New Zealand, ya kan, ada Merkel dari Jerman, ada si Ing-wen dari Taiwan. Ini contoh pemimpin-pemimpin perempuan yang dianggap berhasil gitu ya mengendalikan COVID beserta dampak-dampak yang disebabkannya gitu, krisis yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Bagaimana menjelaskan ini Bang dengan perspektif maskulinitas? Apakah ini hanya kebetulan pemimpin laki-laki saja gitu yang tidak care, sementara pemimpin perempuan yang disebutkan tadi lebih care gitu ya? Hmm. Atau apa misalnya pemimpin laki-laki seperti Trump tadi cuek meremehkan COVID gitu ya? Apakah itu bagian dari konstruksi maskulinitas gitu ya? Nah, dan bagaimana konteks political leadership ini menjadi contoh bahwa maskulinitas ini sebenarnya hanya tidak hanya dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan gitu dan dan tidak semua pemimpin laki-laki juga itu cuek dan tidak peduli pada COVID dan warga negara ya buktinya Andrew Cuomo ya kan di gubernur di New York gitu meskipun pada satu sisi dia tersangkut persoalan pelecehan seksual gitu ya tapi dia punya kepedulian yang sangat besar bagi warga negaranya gitu dan tidak cuek seperti Trump misalnya ya dan apakah juga ada pemimpin-pemimpin perempuan yang menggunakan perspektif maskulinitas gitu ya yang tidak peduli seperti Trump gitu. Nah, artinya kan tidak pada jenis kelamin gitu ya Bang ya. Nah, bagaimana kita melihat persoalan ini dari kacamata maskulinitas Bang? Nah, kalau dari segi maskulinitas kan, ketika berbicara tentang perempuan jadi pemimpin, laki-laki Hmm. jadi pemimpin, gitu kan. Nah, ketika kita berbicara seperti itu di Aceh ini eh, sangat bernostalgia. Bernostalgia dalam artian bahwa kami di Aceh dari dulu udah pernah punya loh pemimpin perempuan. Perempuan. Ada Laksamana Malahayati, ada Cut Nyadin, ada Cut Mutia, ada segala macam. Tapi kalau berbicara sekarang ya nggak ada gitu. Nah, nah kalau dikaitkan dengan COVID, saya sih sebenarnya karena kurang mendalami kira-kira dampak eh, COVID ini terhadap maskulinitas. Jadi hampir tidak tahu mau jawabnya seperti apa sih kalau di Aceh gitu kan. Tapi Pak kalau ditanya mengenai kepemimpinan, saya malah selalu berbicara bahwa kita perlu harus lebih banyak pemimpin perempuan. Dikarenakan kalau pemahamannya adalah eh, perempuan dan laki-laki itu kalau secara umum sih gitu. Pemahamannya adalah eh, laki-laki dan perempuan itu mempunyai kekuatan pemikiran yang sama, seharusnya mempunyai peluang yang sama juga gitu. Tetapi kalau kita berbicaranya di akar rumput agak sedikit berbeda. Saya sering membawa satu contoh perumpamaan. Saya bilang itu kalau saya training di akar rumput, yang lebih dipahami gitu kan. Daripada berbicara mulu-mulu, ya kita harus berbicara bahasa yang kira-kira semua orang paham gitu. Saya bilang, coba bayangkan kalau seandainya eh, seorang perempuan dikasih uang 10.000, kemudian seorang laki-laki juga dikasih uang 10.000. Kira-kira bagaimana, mana sih yang lebih bagus gitu? Nah, pasti jawabannya kalau laki-laki kita kasih uang 10.000 ya beli rokok, habis. Kalau yang perempuan kita kasih uang 10.000 itu akan beli cabai 1.000, garam 1.000, ikan 5.000, minyak goreng 1.000 untuk makan bersama. Yang laki-laki juga ikut makan gitu. Misalnya kan. Jadi, nah kalau itu sebagai perumpamaan, alangkah bagusnya orang yang memikirkan untuk semua orang tadi kita jadikan pemimpin. Jadi dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, dia akan memikirkan suaminya, memikirkan anak-anaknya. Nah, begitu juga ketika dia jadi pemimpin. Karena ini adalah konstruksi budaya, perempuan itu lebih prihatin
terhadap semua hal. Yang laki-laki di budayanya Aceh ini cuma mikir dirinya sendiri. Ada rokok, ada kopi, udah cukup. Punya uang, pergi duduk di kedai kopi. Nah, mari dong kita promosi supaya perempuan ini jadi pemimpin, supaya kita lebih sejahtera. Dalam keluarga saja bisa seperti itu. Nah, kira-kira cuma seperti itu yang bisa kita kasih pemahaman daripada kita kasih pemahaman yang muluk-muluk. Nah, kalau menurut saya memang pemimpin perempuan itu diperlukan. Nah, dalam hal COVID nampaknya juga sama. Bahwa Ya. harus lebih nampaknya dari hasil-hasil yang Ira ceritakan tadi dan juga saya baca bahwa memang pemimpin perempuan lebih berhasil dalam mengatasi pandemi ini ya karena dalam ketelitiannya memimpin lebih teliti dan dikasih kesempatan. Pada dasarnya orang perlu dikasih kesempatan sih. Nah, walaupun itu agak berat, kadang-kadang dikasih kesempatan terhadap perempuan, lagi-lagi pressure-nya lebih tinggi dalam budaya patriarkal. Ya kan udah saya bilang, bagusnya aja laki-laki perempuan. Kalau laki-laki yang salah dalam memimpin, mereka punya pembenaran. Ya memang udah sifatnya laki-laki. Gitu. Jadi kalau perempuan membuat kesalahan, itu hancur jadinya. Ya, Ya artinya gitulah, kita seolah-olah perlu saya kita herannya perlu seolah-olah lebih antara banyak ya, Bang ya. laki-laki ya laki-laki dan perempuan ini kalau seolah seperti ada musuhan gitu. Padahal ayah kita Hmm. laki-laki, mama kita perempuan gitu kan. Tapi ketika di kehidupan sosial seperti terpecah belah antara dua dan harus berperang membuktikan kebenaran Ya, ya, masing-masing gitu. Aneh jadinya. ya. Ya, Eh, artinya kita perlu lebih banyak lagi pemimpin-pemimpin perempuan ya Bang ya. Tapi perempuan-perempuan Iya. bukan hanya jenis kelaminnya ya, tapi punya perspektif keadilan gender tentunya ya. Oh Karena ya pasti. tidak cukup berjenis kelamin perempuan gitu ya. Dan kita juga butuh sebenarnya laki-laki sih, pemimpin laki-laki yang juga punya perspektif keadilan gender tadi gitu yang seperti Bang Faris ini ya salah satunya ya Bang ya. Nah, Hmm. tadi kita sudah bicarakan di level di big politics ya, di level big politics seperti tadi kepemimpinan soal kepemimpinan tadi ya, political leaders. Kemudian kita juga tadi membicarakan tentang daily politics ya dalam keluarga gitu ya, maskulinitas dalam keluarga gitu dalam semasa pandemi ini. Kemudian apakah itu menjadi sebuah ajang yang mempertontonkan maskulinitas patriarkalnya gitu ya, terutama di masa pandemi tadi yang working from home misalnya, kemudian dirumahkan laki-laki yang dirumahkan gitu. Nah, apakah apa yang sebenarnya bisa kita pahami Bang dari dua fenomena ini Bang, dua fenomena big politics tadi, Trump dan Trump CS dan kemudian daily politics tadi yang sudah kita bicarakan panjang lebar gitu ya. Itu bagaimana sih kita melihat dua level konteks sosial budaya yang berbeda ini Bang? Bagaimana ini kita bisa menjadikannya bukti untuk menyimpulkan bahwa maskulinitas patriarkal ini menghadirkan banyak sekali persoalan di tengah pandemi. Seperti apa Bang? Kalau kita lihat secara general ya seperti Ira katakan tadi bahwa memang nampaknya sih knowledgeable terhadap pandemi itu sendiri menjadi sebuah cerminan terhadap sikap. Sejauh mana orang percaya terhadap pandemi ini? Kalau di Aceh sih gitu. Begitu juga mungkin dengan Trump gitu. Apakah ini betul-betul sebuah pandemi yang sangat menakutkan atau ini ada beberapa pemahaman gitu. Ada yang menganggap bahwa pandemi ini tidak begitu berbahaya, ya tidak perlu ditangani dengan serius, anggap saja seperti flu. Jadi ada juga yang beranggapan yang mempunyai knowledge mungkin juga beranggapan bahwa uh, uh, pandemi ini sangat berbahaya, sehingga perlu dilakukan lockdown, perlu segala macam gitu, perlu vaksin, nah gitu. Jadi begitu juga di Aceh, tergantung knowledge. Nah, kalau dikaitkan dengan maskulinitas yang mereka sudah merasa berkuasa, kadang-kadang dan juga sosial media sih. Kadang-kadang knowledge yang mereka punya ini, mereka mempunyai kekuasaan. Kalau dia punya knowledge bahwa dan beranggapan bahwa pandemi ini tidak berbahaya, hanya sebagai flu biasa saja, dengan sendirinya mereka tidak care. Ya ini lagi-lagi kalau yang perempuan ya pasti mereka ketakutannya bagaimana dengan anak saya, bagaimana dengan suami saya, bagaimana dengan adik-adik kakak saya, gitu. Jadi care-nya itu lebih tinggi, gitu.
Ya, dalam budaya kita memang sudah seperti itu gitu. Ya. Tapi mungkin dalam budaya orang lain mungkin laki-lakinya pula yang lebih care kan gitu. Tapi pada budayanya Aceh, budayanya Indonesia itu ketika mama makan enak saja selalu mama saya bilang kalau saya makan enak saya selalu teringat pada anak-anaknya. Kalau ayah Hmm. enggak, ya makan enak-enak kadang-kadang lupa pada anaknya gitu. Ya, Ya. ya karena budayanya yang dianggapkan bahwa ini saya ini maskulin, nggak terlalu boleh sensitif. Ya. Eh, Oke budaya Bang, saya ini waktu kita sangat terbatas. Mungkin pertanyaan terakhir oke. begini Bang. Kita sekarang masuk ke perubahan, transformasi. Tadi kita sudah membicarakan tentang transformasi ya. Tapi Ya. transformasi itu agak susah karena tadi misalnya Pak Keciknya kemudian ada pergantian orang gitu ya. Nah sehingga kita perlu Hmm. mengkader lagi, men-training lagi, dan kita butuh orang yang punya perspektif ya, mindset keadilan gender gitu. Nah, mungkin bisa dibicarakan transformasi secara struktural. Kalau tadi kan kita personal ya, bagaimana transformasi secara struktural dan apa strategi atau perubahan maskulinitas yang destruktif tadi ya, perubahan-perubahan yang bisa diupayakan gitu ya di Aceh ini, Bang. Apakah kita bisa juga menggunakan platform-platform online seperti ini karena sedang booming ya, Bang ya. Let's juga menggunakan Zoom dan juga seperti ini IG gitu ya, live di Hmm. Instagram. Hmm. Ya. Jadi bagaimana kita mengupayakan transformasi maskulinitas baik di masa pandemi dan secara umum gitu Bang? Mungkin itu pertanyaan terakhir. Ya, kalau dari saya lihat secara struktural itu kan eh, agak susah juga sih, dikarenakan salah satu contohnya ketika pemilu saja, anggota DPR, pemilu gubernur, lagi-lagi kalau di Aceh itu sering menggunakan uang yang menang. Jarang sekali karena kepintaran seseorang atau sensitifnya seseorang terhadap gender, terhadap struktur budaya tadi gitu. Nah, kalau dilihat dari sosial media, saya melihat ini sebuah hal yang positif. Bahwa banyak yang mencoba berbicara tentang kayak kami saya ada beberapa nih, ada yang kemarin sidau komite uh, working group yang dilaksanakan oleh Persatuan PPI ya, PPGI gitulah, yang gender Indonesia gitu. Kemudian yang saya juga beberapa kali ikut diundang gitu. Kemudian uh, ada yang juga lagi revisi kanun, rekan namanya, ada grup yang juga sebenarnya setiap malam minggu juga seperti ini gitu berbicara. Dan kita berharap semoga akan banyak lagi. Dulu juga sebelum ini ada saya, Silvana, melakukan tentang apa lupa saya di IG juga dengan postcard. Uh, Ya berbicara tentang gender, berbicara tentang kekerasan seksual, berbicara tentang isu-isu terkini gitu. Nah, saya lihat ini sebuah dampak yang positif sih, bahwa banyak orang mempergunakan sosial media, IG, Facebook, podcast itu ya. Ya, Jadi ya. Jadi podcasting gitu ya. Jadi ya podcast. Zoom ya, Zoom untuk berbicara hal seperti ini. Tapi uh, agak membosankan sih. Ada saya lihat ini tantangannya adalah ketika kita berbicara misalnya 1 jam seperti ini gitu. Jadi ketika kita mendengarnya agak membosankan. Entah bagaimana caranya supaya berbicara tentang hal-hal isu masyarakat ini menjadi agak menarik. Itu tantangan kita sih. Menariknya ketika nanti kita coba, ini kan live, misalnya ada orang lain juga ikut akan menonton, bagaimana sih? Apakah waktunya disingkatkan atau keterlibatannya lebih banyak gitu? Semuanya ikut bicara gitu, seperti perbincangan. Pokoknya membuat sesuatu yang menarik itu menjadi sebuah tantangan di sosial media. Jadi akhirnya karena di sosial media ini cepat bosan, orang perginya ke TikTok gitu. TikTok itu kan cuma sebentar ya, 30 second gitu kan. Nah, ketika lama-lama ini memang sebenarnya ilmunya lebih banyak, tapi ceritanya akan cepat membosankan gitu. Nah, Ya, mungkin tantangan nih untuk Let's Talk nanti juga membuat agak lebih menarik gitu. Gimana caranya gitu.
Ya, supaya orang bisa nonton dari awal sampai akhir gitu. Dan ya, bahkan ya. setiap minggu menunggu-nunggu nih gitu. Kapan lagi ada Hmm, restock? Karena itu begitu menarik, perbincangannya menarik hmm, dan hmm. nggak tahu bagaimana nanti itu ide antara Ira dengan Farid nih dan teman-teman yang lain membuatnya lebih menarik dan Ya. sanggup dinonton Mm-mm. walaupun 1 jam gitu. Mm-mm. Ini banyak yang bertahan nih Bang. Nanti juga kita akan share kan, karena kan ini rekamannya Iya ada ya, ada di IGTV ya. iya Rekaman iya iya, IGTV-nya nanti kita akan share-share. Jadi kita punya dokumentasi gitu ya, dokumentasi ya ya banyak isu-isu. Selain ini jika kita punya acara Zoom ya, talk show ya. di Zoom-nya laptop. Nah, kalau sekarang nih tugasnya Bang Faris nih untuk di Aceh ya kan? Nah, seperti apa nanti mengemasnya ya kan, mentransformasi Ya. maskulinitas ini gitu. Nah, mungkin itu kita sudah selesai nih Bang, sudah di akhir Sa- acara karena ya, saya takut saya ada dipotong satu langsung sama pengalaman loh. ibu. Ya, Saya ada pengalaman kemarin dengan ini dengan BPI tadi ketika komite sidang komite tadi kan. Nah, ketika terlalu formal ada satu moderator, ada satu narasumber, semuanya pada diam gitu. Begitu dibuka informal, semuanya pada ngomong gitu. Menarik sekali. oh, Ya, mungkin suatu ya, saat nanti ini di IG juga di Lestok juga seperti itu gitu. Siapa saja sih boleh berbicara gitu. Semuanya jadi ingin bicara, ingin menunjuk tangan, ya dikasih kesempatan aja tanpa ada narasumber. Partisipan itulah narasumbernya gitu. Mungkin seperti itu ya, sih gitu. Karena pada ya, dasarnya orang ya, yang mendengar ya orang yang mendengar juga punya ide dan punya gagasan untuk berbicara betul. gitu. Betul, betul. Ya. Nanti kita khusus ya Bang ya, nanti ada satu Ya. sesi talk kita bisa open kalau bahasanya ada open mic gitu ya, siapa saja bisa bicara Ya, gitu. Tapi kita memang let's punya talk. tema-tema Jadi let's tertentu. talk to everybody. Let's talk. Ya, oke. Kata Faris, Bang Faris nggak boleh sekolah dulu. Katanya gitu, Bang. Udah mau berangkat ini Bang Faris ini. Bingung lagi proses KKR ya, menjadi komisioner Iya. KKR, tapi juga harus sekolah S3 ke Inggris. Wah. Kesem- Selamat lah Bang, pokoknya pilihannya yang mana kita mendukung ya, kita ucapin selamat ya Bang ya. Mudah-mudahan nggak Kalau lupa sama proses laptop. KKR-nya, kalau proses KKR-nya tetap ikut gitu. Tapi nggak tahu Oh nanti gitu ya, sampai di mana gitu. oh gitu ya. Oke loh Farid, Oke, salam oke. Farid. Baik-baik, Bang. Faris, Ya. kita sudah di ujung acara ini. Kita sudah 1,5 jam ngobrol santai bersama Bang Oh, Faris ya. Gitu. ya, Tadi apa Sultan Faris Syah ya namanya. ya, Dan silakan kalau ingin kontaknya Bang Faris bisa nanti minta ke laptop bisa. ya kalau ingin menghubunginya. Tema kita maskulinitas dan Nomor HP pandemi saya juga sudah bisa selesai. dikasih. Oke, Ya, siap Bang. Makasih ya. ya. Cuman sibuk banget ya, jadi siap-siap agak menunggu lama responnya ya Bang ya. Lagi sibuk Maaf, sekarang ini. maaf Ira. Enggak ada Karena kan apa-apa. Tapi perjalanan Abdia harus harus iya iya driving iya benar sendiri. benar. Orang sibuk. Tapi Mohon kita maaf udah berterima sekali. kasih banget loh. Udah berterima kasih Ya, sekali Bang Fani sudah bersedia hadir walaupun sibuk bolak-balik dan padat jadwalnya. Nah, ada pengumuman ya. sedikit sebelum kita tutup acara kita. Let's Talk akan mengadakan special forum seri ke-30. Kali ini tidak talk show, gitu, special forum. Ini tentang ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan, memahami kearifan dan ketidakarifan lokal. Jadi kita akan mengundang teman dari Lombok, dari NTB, kemudian dari Sumba, dari Kupang, dari Aceh, dan dari Padang. Nah, ini ada dari Aceh juga nih Bang, menarik nih. Hmm, Pak Sanusi, dari Aceh itu Pak Sanusi. oke. Ya, nah dari Padang ada Kak Ibet dan dari ada Kupang, Lombok dan Oh, ada Kak Ibet juga. Sumba. Iya Ada Kak Kak Ibet. Ibet. Kan? Oke. Minangkabau, tapi dia Nah, Minangkabau. Padang karena asli Minangkabau. Nah, kita juga ada acara podcast nanti. Selama saya di Banda Aceh ini akan ada 4 podcast. Yang podcast yang pertama adalah tanggal 10 ya pagi nanti itu live di YouTube. Gitu. Kali ini podcastnya tentang kesehatan seksual dan reproduksi di Aceh ya. Itu bersama Direktur PKBI Banda Aceh Eva Hovifah yang juga adik kelas saya di Eva UIN Kofi. Ya, Jakarta. Adik kelas ya saya di UIN Eva. Jakarta. Oh Ya, ya. dan pernah juga sama-sama di lembaga LSM perempuan gitu ya Oh ya. di Jakarta. Ya, dan Oke. nanti kita akan ketemu lagi di IG berikutnya Saturday Night with Let's Talk di seri Berapa kedua lama di ini. Aceh? Berapa lama di Aceh? Kita di Aceh sampai tanggal 25 kita balik Bang ke Medan, kemudian tanggal 3, tanggal 2 udah harus ke Jawa Barat. Saya harus melanjutkan penelitian disertasi saya gitu. Oh Saya kan gitu. harus ke Cirebon dan Indramayu untuk melakukan penelitian disertasi. Mohon doanya ya Bang ya, supaya saya dan Amin. Farid bisa
cepat selesai penelitian, nulis disertasi, bisa lulus gitu ya Bang ya. Bisa terus meneruskan perjuangan kita bersama gitu. Nah, Amin, ya pasti. baik, amin amin ya, amin buat Bang Faris juga sukses selalu, sehat ya Bang ya, apapun pilihannya yang terbaik, mau sekolah ataupun di KKR atau aktif di mana kita selalu mendukung. Keep in touch ya Bang ya. Terima kasih Bang Faris sekali lagi. Untuk teman-teman semua, silahkan update kegiatan-kegiatan Let's Talk di akun sosial media Let's Talk ya. Ada IG, ada Twitter, ada YouTube. Silahkan subscribe ya, gratis ya. Subscribe kan gampang ya, cuman pencet aja subscribe gitu ya. Karena banyak kegiatan-kegiatan Let's Talk yang menarik ya. Ada juga podcast, ini kegiatan baru kita Bang, selama di Banda Aceh dan juga nanti di Jawa Barat. Kita akan ketemu langsung dengan beberapa aktivis dan akademisi, kita akan ngobrol dengan berbagai tema menarik lainnya ya. Dan di sini ada Kak Ana nih. Kak Ana makasih banyak ya. Kak Ana ada Ara dari Inggris. Makasih juga banyak yang hadir di sini. Ini Kak Ana ini akan menjadi moderator untuk spesial forum Let's Talk seri ke-30. Katanya terima kasih, tema yang sangat menarik dan terima kasih sudah berbagi, sangat mencerahkan. Begitu kata Kak Ana. Nah, tadi banyak sekali di awal-awal tuh tadi yang gabung bersama kita ya. Terima kasih. Ada Mbak Stella, Sapitri, ada Mbak Istiatun dari Jogja. Istiatun dari Yogyakarta. Ada Hartoyo. Oh, Mas Toyo. Medan. Ada Mas Banyak Toyo nih juga yang ya. bersama kita. Iya, ada Mas Toyo di sini. Ada Tariskan Kaindri ya. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung. Nanti kita akan share rekaman rekaman IG kita ada di IG TV Let's Talk. Linknya akan kita share ke teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Bang Faris ya. Sukses, sehat selalu, dan teman-teman juga sukses dan sehat selalu. Saya Ira, pamit dan undur diri dari IG Let's Talk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Let's Talk. Oke. Oh, Let's Talk ini ya. Terima kasih ya Bang. Ya, sama-sama ya. Ya.